Bab 1051. Topik hangat dari percakapan baru-baru ini di setiap bagian benua Douluo adalah tantangan jaringan pertempuran Star-Star Federal. Ketika kompetisi berkembang ke final, sekarang menjadi kesempatan besar di federasi, seperti yang dimaksudkan federasi dengan semua promosi mereka. Blood God Army tidak terkecuali dalam hal ini. Setelah pertandingan pertama dari tahap akhir berakhir, ada dua kontestan dari Blood God Army di antara perempat finalis. Secara alami, Tang Wulin adalah salah satunya. Yang lainnya adalah Komandan Pengawal Tentara Dewa Darah, Qian Ze. Qian Ze berjalan perlahan ke area istirahat. Dia datang diam-diam ke sebuah kedai kopi dan memesan secangkir kopi hitam. Pada saat itu, kedai kopi penuh dengan pelanggan. Segala sesuatu yang dipasok ke Tentara Dewa Darah memiliki kualitas terbaik, dan kopi mereka tidak terkecuali. Dia melihat sekeliling interior toko dan melihat bahwa semua meja sudah diambil. Dia melirik kursi sekali lagi dan tatapannya akhirnya jatuh ke meja di sudut. Hanya ada satu orang yang duduk di sana sementara meja di sekelilingnya terisi penuh. Dia bertengger di sana sambil melihat keluar jendela. Ada senyum tipis di wajahnya, dan Qian Ze bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Meskipun dia hanya bisa melihat wajahnya dari samping, dia tahu dia menarik. Dia memiliki wajah yang tampan dan kulit yang berkilau. Itu tidak berlebihan untuk menggambarkan kulitnya menjadi sejelas batu giok. Dengan penglihatan Qian Ze, dia bisa dengan jelas melihat setiap detail. Pria muda itu memiliki bulu mata yang panjang, cukup lama untuk membuat iri kebanyakan gadis. Matanya besar dan cerah. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya yang tampan yang membuatnya tampak lebih muda. Namun, apa yang benar-benar menarik perhatian Qian Ze adalah pangkat militer yang menghiasi bahunya. Bintang jenderal bersinar terang dengan cahaya keemasan. Seorang jenderal besar seperti itu. Mungkinkah itu dia? Petik 1. Qian Ze pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Akhir-akhir ini, namanya telah dikenal oleh sebagian besar orang di pasukan Dewa Darah. Di atas meja di sekelilingnya, setidaknya setengah dari perwira wanita berpangkat letnan kolonel dan di atasnya duduk. Adapun para perwira dengan pangkat lebih rendah, ia berpendapat bahwa itu bukan karena mereka tidak mau datang, tetapi mereka merasa tidak punya hak untuk duduk di sana. Qian Ze menyipitkan matanya sedikit dan melangkah mendekat. Sejak dia datang ke sini untuk minum kopi dengan Long Yuxue, Tang Wulin menemukan bahwa dia menyukai cairan hitam yang agak pahit yang memiliki aroma yang kaya. Dia menyukai sensasi diselimuti aroma itu. Di luar gedung ada tanah es yang tertutup salju. Dia memegang secangkir kopi panas mendidih dan menghirupnya perlahan. Akhir-akhir ini, inilah satu-satunya sumber kesenangannya di sini. Wu Zhangkong mengingatkannya sejak awal bahwa dia akan dengan mudah hancur jika dia terlalu keras pada dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak terlalu menekan dirinya sendiri. Hari-hari ini, dia merasa telah mempertahankan keseimbangan yang baik. Ini bukan hanya kasus untuk kultivasinya, tetapi juga untuk kondisi mentalnya. Gu Yuena adalah penghiburan spiritual terbesar yang dimilikinya. Setiap kali dia lelah, dia akan memikirkannya dan semua kelelahannya akan terhapus. Ketika dia bisa menikmati secangkir kopi panas, bayangannya tampak lebih jelas di hatinya. Dia bahkan merasa hangat dan tidak jelas di bagian dalam. Tang Wulin sangat senang dengan sensasi ini. Namun, sementara dia masih menikmatinya, dia juga memperhatikan bahwa pelanggan yang melindungi kedai kopi semakin bertambah. Meski begitu, semua orang tampaknya telah mencapai kesepakatan yang tidak biasa diam-diam. Meja dekat jendela di sudut akan selalu dibiarkan kosong baginya. Petugas senior, bolehkah saya duduk di sini? Terdengar suara yang tidak dikenal. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat seorang perwira militer ramping yang tampak berusia 30-an berdiri di depannya. Bahunya dihiasi dengan pangkat kolonel senior. Dia tidak terlalu tampan, dan matanya agak panjang dan sempit. Namun, wajahnya yang dicukur bersih dengan fitur pahatannya meninggalkan kesan mendalam di benak mereka yang bertemu dengannya. Tentu saja, Tang Wulin memberi isyarat undangan. Qian Ze duduk dan secara naluriah melihat cangkir kopi di tangan Tang Wulin. Kopi hitam, dia suka kopi yang sama denganku. Tang Wulin menjaga pandangannya di luar jendela. Keributan di kedai kopi sepertinya tidak memengaruhi suasana hatinya yang baik sedikit pun. Karena kebiasaan, dia mematikan keriuhan suara-suara di sekelilingnya. Petugas senior, terdengar suara itu lagi. Tang Wulin menoleh untuk melihat Qian Ze. Ada apa?
Kopi hitam Qianze dikirim ke meja mereka, dan dia memegang cangkir itu di tangannya. Aku nomor 79. Aku menantikan untuk bertemu denganmu di pertandingan mendatang. Tang Wulin mengangkat alisnya sedikit. Tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal. Iya, petik 2. Semoga beruntung, Tang Wulin mengangguk padanya. Dia menghabiskan kopinya dan tersenyum pada Qianze lagi. Di bawah tatapan memuja para perwira wanita, dia bangkit dan meninggalkan kedai kopi. Qianze sedikit terpana. Dia datang atas inisiatifnya sendiri karena dia tertarik. Namun, dia tidak melihat apapun di tubuh Tang Wulin, juga tidak merasakan apapun. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan jiwa memancar darinya. Dia tampak seperti orang biasa, tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Namun, insting batinnya mengatakan kepadanya bahwa pria ini, jenderal termuda di seluruh pasukan, sangat berbahaya. Apakah dia akan bertarung melawannya di pertandingan berikutnya? Qianze mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Qianze tidak meninggalkan kesan mendalam di benak Tang Wulin. Saat ini, semangatnya sangat fokus. Secangkir kopi yang dia minum adalah untuk bersantai. Demikian pula, ia ingin menyesuaikan kembali kondisinya. Tanpa ragu, dibandingkan dengan kompetisi Master Jiwa, tantangan yang lebih sulit terletak pada pertempuran Mesya. Selain itu, ia akan segera bertarung untuk lolos ke perempat final kontes Mesya. Dia memasuki kabin Stardou dan terhubung ke Battle Network. Nomor 33 telah berubah menjadi nomor 66. Seperti sebelumnya, staf dalam Battle Network membimbingnya. Mirip dengan kompetisi solo, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dalam pertandingan terakhir dari kontes grup, ia diberi gelar Spear King. Di sisi lain, Ling Wuyue dikalahkan dalam pertandingan grup terakhir. Dia melanjutkan ke tahap berikutnya sebagai runner-up grupnya. Ling Wuyue telah membuktikan bahwa dia benar-benar Master Mesya yang paling menonjol di ketentaraan. Mereka adalah satu-satunya yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mereka berasal dari divisi zona yang sama. Menurut aturan internal, mereka tidak akan bertemu satu sama lain di pertandingan pertama babak penyisihan. Dia bertanya-tanya apakah Ling Wuyue akan bisa menang kali ini. Dibandingkan dengan dia, tidak ada pertanyaan bahwa keterampilan kontrol Ling Wuyue lebih kuat, tetapi jiwa bela dirinya masih sedikit lebih lemah. Dia memilih Mesya, dan senjata pilihannya masih berupa tombak. Saat dia melihat tombak di tangan mechanya, Tang Wulin tidak bisa menahan nafas dalam hati. Pada akhirnya, dia ditakdirkan untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Dia ingin memilih senjata jarak jauh sebagai senjata utama Mesya, tapi setelah dia menguasai Thousand Accusing Fingers, dia telah kehilangan semua minat dalam serangan jarak jauh. Pada titik ini, dia pada dasarnya menguasai Thousand Accusing Fingers. Dia bertanya-tanya kapan Old Tang mau mengajari dia keterampilan lain. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak berharap untuk itu. Di tengah dentang Mesya, Tang Wulin berjalan ke arena kompetisi. Di seberangnya, lawannya juga dipandu oleh seorang petugas ke arena. Itu adalah Mesya jarak jauh. Ketika dia melihat ukuran lawannya, Tang Wulin segera menentukan gaya bertarung lawannya. Itu adalah meriam jiwa genggam. Itu bisa menembakkan 10 tembakan berurutan. Setelah 10 tembakan akan terlalu panas dan perlu waktu untuk mendinginkan. Senjata ini adalah versi upgrade dari senapan sinar jiwa. Itu adalah senjata jarak jauh yang hanya bisa dipilih di final. Alasannya adalah bahwa Mesya jarak dekat memiliki keuntungan yang lebih besar selama tahap awal kompetisi. Dengan kombinasi kekuatan jiwa Master Jiwa dan kekuatan pertahanan Mesya, senjata jarak jauh standar Mesya tidak bisa dengan mudah mengancam mereka. Karena itulah Battle Network harus membuat beberapa penyesuaian. Lawan memasuki arena saat sorakan penonton semakin keras. Para komentator mulai membuat pengumuman mereka. Kontestan nomor 66, dikenal sebagai Spear King. Dia dikatakan sebagai kontestan dengan teknik tombak paling kuat dalam kompetisi tahun ini. Kontestan nomor 231, dikenal sebagai Baterai. Serangan jarak jauhnya adalah sangat akurat dan dia memiliki keterampilan jiwa untuk meningkatkan mereka. Ini adalah pertempuran antara huru-hara dan jarak jauh. Jika saya harus meringkas pertandingan ini dalam istilah yang paling sederhana, saya akan bertanya apakah Baterai dapat mengalahkan Raja Tombak sebelum dia bisa cukup dekat untuk melakukan kerusakan. Baiklah, mari kita bersiap-siap untuk pertarungan yang pasti akan menjadi yang paling menarik dari semua pertandingan. Petik 2. Tidak ada wasit khusus. Suara hitung mundur elektronik dimulai. 5, 4,
4, 3, 2, 1, pertandingan dimulai. Ledakan. Tampaknya begitu suara elektronik berakhir, suara ledakan datang dari arah yang berlawanan. Amunisi jiwa datang tepat untuknya. Bab 1052. Tang Wulin baru saja mengangkat kakinya ketika amunisi jiwa ada di atasnya. Namun, itu tidak ditujukan padanya tetapi pada tanah di depannya. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan berlari langsung ke amunisi jiwa. Tindakan terbaik adalah menarik kembali kakinya dan berhenti sejenak. Kontrol ritme. Rasa dingin merambat ke tulang punggung Tang Wulin. Lawannya menggunakan serangan jarak jauh untuk mengontrol aliran pertempuran dan dengan demikian mengontrol gerakannya. Ling Wuyue telah memberitahunya sebelumnya bahwa Master Mesha serangan jarak jauh paling kuat bisa mengendalikan setiap gerakan di medan perang. Master Mesha bisa membuat lawannya melakukan apapun yang dia inginkan. Seorang Master Mesha seperti itu cukup menakutkan. Mereka sepertinya selalu mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi kemungkinan. Bahkan jika mereka hanya memiliki satu jenis serangan jarak jauh yang mereka miliki, mereka masih bisa membuat kombinasi yang tak terhitung jumlahnya dengan jenis serangan tunggal itu. Untuk menghadapi lawan seperti itu, langkah pertama adalah tidak jatuh ke ritme mereka. Bahkan jika dia harus menahan kekuatan penuh dari serangan lawannya, dia harus menghancurkan kendali mereka atas dirinya. Itulah sebabnya Tang Wulin menggunakan pendorong di belakang mechanya tanpa ragu-ragu. Dia mengarahkan tombaknya ke depan saat berdenyut dengan cahaya. Dia menanamkannya dengan kekuatan jiwa dan menyerang dengan cepat menuju amunisi jiwa. Ledakan. Mesha jarak dekat muncul dari api ledakan. Pada saat yang sama, ia mempercepat dan menyerang lawannya dengan kecepatan yang menyilaukan. Namun, pada titik ini, Tang Wulin melihat bahwa Mesha lawannya sepertinya menari. Mesha lawannya benar-benar menari di sisi lain tanah. Dia memegang meriam jiwanya dengan satu tangan. Dengan setiap gerakan, meriam jiwa akan bergoyang dengannya. Pada saat yang sama, dia menembakkan amunisi jiwa. Tampaknya, pada saat yang sama Tang Wulin menerobos amunisi jiwa pertama, 9 lainnya telah menembak ke arahnya dari depan. Lintasan amunisi jiwa ini sangat aneh. Mereka tidak terbang dalam garis lurus, tetapi dalam busur, dan mereka terbang menuju jalan yang akan ditempuh Tang Wulin. Tang Wulin mendengus. Dia menunjukkan kemampuan fisik manusia super dan kontrol yang tepat. Mesha standarnya, melaju dari dorongan pendorong, secara paksa membuat putaran di udara di bawah bimbingannya. Itu mengubah arahnya dan menyerbu ke depan tetapi pada sudut ke bawah. Namun, setelah dia dengan jelas menghindari mereka semua, amunisi 9 jiwa bertabrakan satu sama lain dengan paksa. Ledakan hebat datang dari sisinya. Pada saat yang sama, ia dikejutkan oleh gelombang kejut yang kuat. Tang Wulin langsung mengerti apa yang telah dilakukan lawannya. Lawannya jelas berharap dia bisa menghindari serangan itu. Namun, dia telah menembakkan 9 amunisi jiwanya dengan sangat tepat, sehingga mereka akan menyatu ke satu titik dan memicu ledakan. Itu adalah serangan yang terjadi ratusan meter darinya. Mesha standar seperti ini tidak dilengkapi dengan sirkuit jiwa kelas atas untuk meningkatkan kontrol mereka terhadap amunisi jiwa. Untuk dapat melakukan ini dengan Mesha standar, kendali lawannya atas serangan jarak jauh dapat digambarkan sebagai tepat. Seperti yang diharapkan dari 16 finalis teratas, kemampuannya adalah sesuatu yang lain. Semua pikiran ini terlintas di benaknya dalam sekejap mata. Gelombang kejut di sisinya sudah sampai padanya. Pasukan langsung menyimpang lintasan Mesha Tang Wulin karena bergerak dengan kecepatan menyilaukan. Perubahan arahnya yang tiba-tiba, dengan tambahan bobot Meshanya, menghasilkan suara yang tajam. Ini jelas disebabkan oleh mesin yang tegang oleh manuver yang tidak biasa. Mesha itu sendiri berat, jadi jika itu membuat gerakan canggung, itu bisa dengan mudah merusak dirinya sendiri. Meskipun Tang Wulin terkejut, dia tidak bingung. Dia mendorong ke tanah dengan tombak di tangan kanannya dan menstabilkan Meshanya, menjaganya agar tidak terus berputar ke samping. Mesha melakukan jungkir balik di udara, melepaskan pendorongnya dan jatuh dengan mantap ke tanah. Namun, dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia sudah melindungi dirinya dari kendali lawannya dengan hati-hati. Namun, ia masih jatuh ke dalam perangkap lawannya. Pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasa terancam. Apa yang dia lihat adalah amunisi jiwa yang sangat besar. Itu berbeda dari amunisi yang ditembakkan dari meriam jiwa standar. Amunisi ini bersinar seperti matahari mini, dan itu sudah ada padanya. Ini jelas tidak ditembak setelah mechanya keluar dari kendali,
tetapi dipecat sebelumnya. Seperti yang dia takuti, dia akhirnya jatuh ke rencana lawannya. Amunisi jiwa ini memiliki diameter lebih dari 1 meter dan berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Warnanya oranye merah, seperti miniatur matahari. Namun, ada titik cahaya hitam berkedip di kedalaman intinya. Siapapun dapat mengatakan bahwa jika seseorang terkena langsung oleh amunisi seperti itu, targetnya tidak akan merasa terlalu senang tentang hal itu. Meisha Tangwulin tidak punya tempat untuk lari. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan jiwanya sendiri, tidak mungkin baginya untuk lolos dari serangan seperti itu dalam sekejap mata. Tombaknya menopang beratnya di tanah. Dia bahkan tidak punya senjata untuk memblokir serangan. Pada saat kritis, Tangwulin melakukan tindakan balasan yang tidak diharapkan orang lain. Dia menarik tombaknya dari tanah. Dia membiarkan mechanya yang stabil baru-baru ini untuk mundur dan berhasil menghindari terkena amunisi jiwa secara langsung. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kakinya ke atas. Sebuah ledakan mendalam meredam suara auman naga nyaring. Sulur Blue Silver Emperor melonjak seperti segerombolan lebah dan menutupi kaki Meisha yang dekat. Dengan bayangan keemasan, mereka langsung mencambuk amunisi jiwa. Ledakan, Meisha jarak dekat dikirim terbang ke samping dari ledakan yang hebat. Itu telah membuat jarak antara dia dan lawannya. Meisha jarak dekat tampaknya berada di tempat yang sempit. Namun, Tangwulin mengontrol Meisha-nya untuk memukul lantai 2 kali dengan gerakan berturut-turut. Dia akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya sendiri dan jatuh ke tanah sekali lagi. The Golden Dragon Walk Style. Itu adalah salah satu dari 6 gerakan pertama dari Golden Dragon Nine Moves. Di seberangnya, nomor 231, yang memiliki baterai moniker, tidak bisa tidak berseru dengan menyesal karena tidak mendaratkan serangan. Amunisi jiwa yang baru saja dipecatnya adalah keterampilan jiwanya sendiri. Itu memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat dan namanya adalah Matahari Hitam. Namun, dia tidak pernah berharap Tangwulin dapat memblokir keterampilan jiwanya sedemikian rupa. Meisha-nya bahkan tidak menerima banyak kerusakan. Pertempuran Meisha tidak dimenangkan dengan membunuh lawanmu. Selama kamu bisa menghancurkan Meisha lawanmu, itu akan menjadi kemenanganmu. Bagaimanapun, ini bukan pertempuran yang sebenarnya. Kalau tidak, bagi seorang guru jiwa, bahkan jika mechanya dihancurkan, sang guru jiwa sendiri masih akan memiliki kekuatan tempurnya sendiri. Jika itu terjadi, itu akan tumpang tindih dengan pertempuran Tuan Jiwa. Saat Tangwulin merasa takut memasuki hatinya, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Serangan jarak jauh lawannya benar-benar hebat. Namun, tujuan awalnya adalah untuk menjadi Master Meisha jarak jauh juga. Dengan kemampuan lawannya untuk mengendalikan aliran pertempuran, tidak akan mudah baginya untuk menyerang maju dengan Meisha standar miliknya. Itu hanya mungkin jika dia mengekspos beberapa kemampuan Golden Dragon King-nya. Namun, jika dia melakukan itu, identitasnya pasti akan dikonfirmasi. Ini bukan yang dia inginkan saat ini. Namun, dia punya rencananya sendiri juga. Dia dengan cepat melewati tombak dari tangan kanannya ke kiri dan mengayunkan lengan kanannya ke udara. Ada kilatan emas dan tombak naga emas muncul di genggaman mechanya. Tentu saja, tombak naga emas yang ia gunakan sebagai master jiwa berbeda dari Meisha yang dipegangnya sekarang. Keahlian penyamarannya dan kemampuannya sendiri Golden Dragon Spear untuk mengubah panjangnya telah membuat Golden Dragon Spear dalam genggamannya sekarang tampak lebih dari 12 meter. Itu bersinar dengan cahaya keemasan cemerlang. Tidak ada pola naga di atasnya dan bahkan kilau keemasannya memiliki warna yang lebih dalam dibandingkan dengan ketika dia menggunakannya sebagai master jiwa. Selama pertempuran Tuan Jiwa, dia juga menutupi tombak naga emasnya dengan kekuatan jiwanya sendiri, membuatnya tampak putih pijar. Keduanya tampak berbeda secara fundamental. Tidak sopan untuk tidak membalas. Saya akan membiarkan Anda merasakan serangan jarak jauh saya juga. Petik 1. Tangwulin tidak menunggu lawannya melepaskan serangannya lagi. Meisha-nya tiba-tiba mengambil langkah maju dan dia melemparkan tombak naga emas di tangannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, tombak naga emasnya hampir mencapai lawannya. Perbedaan utama antara keterampilan lawannya dan keterampilannya adalah bahwa meskipun ia menerapkan teknik rahasia Sekte Tang saat melempar tombak naga emasnya, ia lebih menekankan pada ketangkasan. Itu terbang begitu cepat sehingga lawannya tidak bisa berharap untuk menghindar. Dia menanamkannya dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah. Dengan tambahan bimbingan jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya dari dalam keluar,
serangan ini akan memungkinkan dia untuk memanfaatkan kekuatan Golden Dragon Spear sebagai lembing. Para penonton hanya melihat kilatan cahaya keemasan dan tombak naga emas sudah mencapai lawannya. Ini, tatapan semua orang membeku, lalu mereka melihat bahwa tombak naga emas sudah melesat maju dan mencapai nomor 231. Meriam jiwa nomor 230 seseorang baru saja menyelesaikan cooldown-nya dari tembakan sebelumnya. Tepat ketika dia bersiap untuk menembakkan tendangan voli lain, tombak naga emas mencapainya. Dia dengan ahli mengendalikan mechanya untuk jatuh ke samping. Itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Sementara itu, tubuh mechanya tiba-tiba berubah merah. Sebuah penghalang energi meledak dari mechanya seperti embusan angin, mendorong semua yang mengelilinginya. Penghalang energi ini dan perisai mechanya bergabung bersama dan menciptakan kekuatan elastis yang kuat. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Golden Dragon Spear. Kekuatan yang diresapi berasal dari Raja Naga Emas Tangulin. Foom, tombak naga emas menyimpang karena tumbukan energi merah, tetapi cahaya tombak tajam di bagian depan telah menembus cahaya merah. Untungnya, dengan manuver pertahanan itu, mechanya telah terhindar dari kerusakan di bagian vitalnya. Namun, tombak naga emas masih memotong bahunya dan melewatinya. Jika ini adalah tubuh manusia, hasil terbaik setelah ditusuk oleh tombak naga emas adalah bahwa korban akan cacat. Untungnya, itu adalah mecha, jadi tidak ada energi untuk dimakan. Meski begitu, nomor 231 masih berkeringat dingin. Sangat cepat, sangat kuat. Bab 1053. Sementara itu, tepat setelah melempar tombak naga emas, Tangulin meluncurkan baling-baling mecha sekaligus. Mechanya berlari ke arah lawan seperti naga raksasa. Menyerang poin-poin vital musuh akan menarik perhatian mereka sehingga ia bisa bertarung demi kesempatan untuk menjadi lebih dekat. Begitu dia berada dalam jarak tertentu dari lawannya, dia bisa mengalahkannya tanpa ragu. Tangulin melambaikan tangannya di udara, memanggil tombak naga emas kembali ke genggamannya sehingga dia bisa melemparkannya sekali lagi. Dia menggunakan Golden Dragon Spear sebagai senjata serangan jarak jauh. Kali ini, nomor 231 kontestan bereaksi dalam waktu. Cangkang artileri digunakan untuk mencegatnya, tetapi itu tidak dimaksudkan untuk menghentikan tombak naga emas. Serangan cerdiknya menghantam area sedikit di bawah ujung tombak naga emas. Itu tidak dimaksudkan untuk memblokir tombak tetapi untuk mengubah lintasan penerbangannya sehingga tombak tidak akan mencapai dia. 10 peluru artileri ditembakkan, 4 peluru untuk mengubah arah tombak naga emas, sedangkan 6 sisanya digunakan untuk teknik yang sangat canggih. Itu adalah ledakan yang tumpang tindih. Ledakan yang tumpang tindih itu dibuat dengan menggunakan peluru artileri untuk mengejar peluru yang ditembakkan sebelumnya dan menghasilkan ledakan di lokasi yang tepat. Ini akan dilakukan dengan menggunakan serangkaian peluru artileri untuk memperpanjang ledakan. 6 peluru artileri akan menghasilkan efek ledakan yang tumpang tindih dengan cepat. Saat peluru artileri ini meledak dalam pola linear kali ini, itu adalah ledakan paling kuat yang bisa ia ciptakan. Secara alami, ledakan itu bertujuan menghalangi gerakan Tangulin. Setelah mempelajari pelajarannya sebelumnya, Tangulin tidak akan pernah membiarkan lawan memiliki jalannya sendiri. Blue Silver Emperor merambat keluar seperti segerombolan lebah dan melilit mechanya, membungkusnya sepenuhnya. Di mata penonton, tanaman merambat itu mirip ular sanca hidup. Vena seperti vertebra emas bersinar dari bagian dalam tanaman anggur Blue Silver Emperor ini, berkilauan dengan pancaran intens mereka sendiri. Mecha tidak berusaha menghindar karena itu menyerang kepala lebih dulu ke lawan. Bukankah itu agak terlalu sembrono? Dia berlari langsung ke ledakan. Petik 1. Jika ini adalah model standar Mecha, itu akan segera hancur berkeping-keping oleh ledakan yang tumpang tindih. Namun, semua kerusakan ledakan diblokir oleh perlindungan Kaisar Blue Silver. Kemampuan Tangulin meningkat. Perpaduan kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya, koneksi sempurna antara inti naga dan inti jiwanya, memungkinkan jiwa bela diri Tangulin meningkat setiap saat. Ketika jiwa bela diri Blue Silver Emperor dilengkapi dengan atribut ofensif dan defensif Raja Naga Emas, bagaimana mungkin sedikit kekuatan ledakan ini sama sekali? Tombak naga emas dengan paksa berlari keluar dari ledakan dan kembali ke tangan Tangulin sekali lagi. Anehnya, kali ini Mecha Tangulin melemparkan tombak naga emas tinggi-tinggi ke udara. Ya, dia tidak melemparkannya ke lawannya tetapi ke atas. Ada kilatan cahaya keemasan, dan tombak naga emas menghilang di udara.
Apa yang dia lakukan? Kontestan nomor 231 hanya memiliki pemahaman yang samar tentang apa yang dilakukan Tang Wulin. Dia adalah seorang master serangan jarak jauh Mesia sendiri, jadi secara alami, dia tahu bahwa hal yang paling menakutkan tentang serangan jarak jauh adalah bahwa mereka telah memulai proses penerbangan mereka sebelum muncul di target mereka. Tidak ada keraguan bahwa tombak naga emas pasti akan jatuh, tetapi kapan dan di mana itu akan jatuh, dia tidak tahu. Di sisi lain, lawannya tidak akan meluncurkan serangan seperti itu tanpa bisa mengendalikannya dengan baik. Dengan kata lain, tombak naga emas akan tetap menggantung di atas kepalanya, dan begitu jatuh, itu bisa menyebabkan pukulan fatal baginya. Golden Dragon Spear telah membuktikan kepadanya ketika terbang pertama kali, bahwa ketajamannya yang tak tertandingi bukanlah sesuatu yang mampu dia pertahankan. Nomor 231 segera bereaksi terhadap situasi. Sebagai master serangan jiwa jarak jauh, penilaiannya adalah esensi. Dia perlu membuat penilaian akurat sekaligus untuk mengalahkan musuh di medan perang yang selalu berubah untuk memastikan keselamatannya sendiri. Dengan demikian, dia tidak memperhatikan tombak naga emas di langit dan berlari cepat ke Tang Wulin, memilih untuk melakukan serangan sendiri. Warna merah cerah pada Mesia yang gelap, mengubah merah tua dalam hitungan detik. Suhu yang sangat tinggi bahkan menyebabkan beberapa logam di permukaan Mesia mencair. Dia segera melemparkan meriam jiwa ke tangannya. Mesia mengangkat lengannya saat bola matahari hitam muncul dari punggungnya. Cincin cahaya keemasan mengelilingi matahari. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim bola hitam, berkilauan dengan cahaya keemasan, terbang ke arah Tang Wulin. Dia tidak bergantung pada Mesia tetapi kemampuannya sendiri. Kemampuannya untuk mengendalikan serangan jarak jauh memastikan bahwa kekuatan serangannya jelas lebih berbahaya daripada kemampuan menyerang Mesia. Nomor 200 kontestan dan 31, dengan julukan Baterai, pasti akan menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Tidak ada keraguan bahwa kontrolnya terhadap keterampilan jiwanya sendiri akan melampaui meriam jiwa sebelumnya, karena itu hanyalah model standar. Seperti seekor sapi jantan yang mengamuk, Tang Wulin berlari maju dengan kemauan yang gigih, tidak memiliki niat untuk mengubah arahnya. Dia berlari ke pelukan menyambut bola cahaya hitam emas. Aku tidak akan menghindar, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menggunakan serangan Anda. Sementara itu, tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang melilitnya sudah mekar sepenuhnya, membuat Mesia terlihat seperti monster dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Tang Wulin sebelum kedua belah pihak saling menabrak. Tembakan artileri terbang ke sana karena kedua pejuang bertabrakan hampir dalam sekejap. Kaisar Blue Silver di depan Tang Wulin tiba-tiba berkumpul bersama dan berubah menjadi tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menembus keluar. Finesse of Blue Silver Emperor berkumpul di tengah karena ditujukan langsung untuk bola hitam emas itu. Pada titik itu, jarak antara mereka berdua sekitar 100 meter. 3 bola cahaya hitam emas telah terbang keluar dari belakang dalam suksesi. Sama seperti bola lampu pertama yang akan melakukan kontak dengan Kaisar Blue Silver Tang Wulin, 3 bola cahaya baru tiba-tiba dipercepat dan menyatu bersama, menjadi bola yang lebih besar. Kemudian, bola ini menghasilkan gaya isap yang mengerikan yang menarik bola cahaya pertama yang akan bertabrakan dengan Tang Wulin. Blue Silver Emperor meleset dari targetnya, karena 4 bola cahaya hitam emas telah menyatu menjadi satu, berubah menjadi bola cahaya besar dengan diameter lebih dari 5 meter. Arus listrik keemasan berkedip-kedip di permukaan bola. Energi luar biasa yang terkandung di dalamnya jelas bisa dirasakan dan dilihat dengan mata telanjang. Di saat berikutnya, bola cahaya tiba-tiba menghilang. Ya, itu menghilang ke udara tipis seperti lubang hitam, tanpa suara dan tanpa jejak. Panas terik langsung meledak di kedalaman jiwa Tang Wulin. Tang Wulin menatap ketika dia bisa merasakan fluktuasi ruang di sekitarnya tiba-tiba tumbuh lebih intens. Ini tidak bagus. Petik 1. Nomor 231 tidak hanya memiliki jiwa bela diri tipe api yang kuat tetapi juga jiwa bela diri tipe spasial kedua. Tang Wulin tidak pernah berharap bahwa lawan ini mampu mengkondensasi serangan tipe api yang kuat dan mengirimkannya melalui kemampuan spasial langsung ke bagian dalam Mesianya, tidak peduli seberapa tenang dia. Kekuatan spiritualnya telah mencapai puncak alam spirit abis dan sedang berkembang menuju spirit domain sekarang. Akibatnya, ia sadar segera setelah fluktuasi spasial muncul. Dia memiliki jiwa bela diri kembar api dan ruang.
Dia hanya bisa membayangkan hasilnya jika dia membiarkan bola api hitam yang menakutkan itu muncul di bagian dalam mesyanya. Bahkan jika pembelaannya cukup kuat untuk memungkinkannya memblokir serangan mematikan seperti itu, dia pasti akan terluka juga. Selain itu, Mesya tentu tidak akan selamat dari itu. Tidak ada keraguan bahwa kinerja mengesankan Tang Wulin membuat lawan menggunakan trik gagal amannya yang telah dia sembunyikan selama ini. Metodenya untuk mentransfer serangannya langsung ke bagian dalam Mesya lawan bahkan terasa sedikit menyimpang. Jika dia memiliki pengetahuan sebelumnya, Tang Wulin akan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dan terus menggunakan pelindung Mesyanya setiap saat untuk memotong setiap pelanggaran eksternal. Namun, Master Mesya yang berpengalaman tidak akan pernah menyalakan perisai pelindung karena biasanya menghabiskan banyak energi, kecuali Master Mesya sangat yakin tentang perlunya pertahanan. Secara alami, Tang Wulin bertindak seperti itu. Saat dia mulai khawatir, panas terik sudah muncul. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bab 1054. Sangat sedikit waktu bagi Tang Wulin untuk mempertimbangkan pilihannya, tetapi ia melakukan panggilan yang tepat pada saat yang tepat. Dia melepaskan cincin jiwa ketiga dan keenamnya hampir bersamaan. Tanpa suara, bunga merah muda besar, cantik dan flamboyan muncul di belakang bagian belakang mecanya. Itu adalah keterampilan jiwa keenamnya, Devor Heaven and Earth. Pada saat yang sama, sejumlah besar lurik emas muncul di bawah kakinya sementara Kaisar Blue Silver, yang telah maju ke depan, tiba-tiba menarik diri. Mesya mendarat di tanah dengan berani. Baterai artileri, yang duduk di bagian dalam Mesya nomor 231, sudah menampakkan senyum kemenangan. Teknik yang dia gunakan pasti menguntungkan dirinya dalam segala hal ketika digunakan melawan Master Mesya lainnya. Dia meluncurkan 4 pemogokan Demon Slayer Immortal Radiance yang tumpang tindih di samping transfer spasialnya. Dia telah kehabisan kemampuannya untuk ini. Menyalurkan sejumlah besar energi yang diperlukan baginya untuk mengangkut bola itu dengan akurat memiliki efek pada rohnya sehingga kepalanya terasa pusing. Dia tidak berencana untuk menggunakan teknik mematikan ini hari ini karena, pertama, membuat perhitungan yang diperlukan bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, lawan ini adalah ancaman besar baginya, karena Tang Wulin dilengkapi dengan pertahanan, kekuatan, dan bahkan keterampilan serangan jarak jauh. Tombak naga emas setajam silet sangat mengganggunya. Dia yakin bahwa dia tidak akan punya waktu untuk serangan ini jika dia membiarkan Tang Wulin mendekat. Pada akhirnya, ia membuat keputusan cepat untuk segera pergi ke resort terakhirnya. Dia benar-benar master jiwa bela diri kembar, tetapi karena jiwa bela diri utamanya yang kuat, ia tidak berhasil menemukan jiwa roh yang cocok untuk jiwa bela diri atribut spasial. Jiwa bela diri itu hanya bisa menawarkan beberapa kemampuan dukungan. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas dan dia masih ingin memupuk serangan jarak jauh lebih banyak. Namun, serangan ini yang baru saja dia lakukan yang membantunya mengalahkan banyak musuh. Secara umum, dia bisa memberikan masalah yang cukup untuk lawannya hanya dengan mentransfer bola api kecil ke Mesya mereka. Namun, dia memilih metode yang paling menghancurkan mengingat dia menghadapi seseorang seperti Tang Wulin. Namun, dia segera memperhatikan bunga merah muda yang besar. Meskipun itu hanya bayangan ilusi, bunga itu bahkan lebih besar dari mekanisme Tang Wulin. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah bunga besar di belakang Mesya Tang Wulin sementara cahaya merah besar mengalir keluar dari bawah Mesya dan menyatu ke dalam susunan rune emas di tanah sebelum menghilang. Apa itu tadi? Berada dalam keadaan spiritual, nomor 231 tidak bisa terus menyerang. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk ketika dia menyaksikan pemandangan di depan matanya. Namun, masalah masih mulai menyingsing pada Mesya Tang Wulin karena mecanya mulai meleleh dengan cepat. Permukaannya masih terlihat baik-baik saja, tetapi besi lebur sudah merembes keluar dari celah Mesya di bagian dalam. Panas menakutkan Demon Slayer Immortal Radiance bisa mencapai suhu lebih dari 1000 derajat dalam sekejap. Kebanyakan logam akan mencair dengan cepat di bawah pendengaran seperti itu dengan hampir tanpa pengecualian. Dia hanya berjuang mati-matian karena keras kepala sekarang. Nomor 231 merasa lega. Ya, dia hanya memukul karena dia berusaha keras untuk melawan. Panas terik yang mengerikan mengelilingi tubuhnya. Devor Heaven and Earth mampu dengan cepat mengonsumsi segala macam elemen energi untuk penggunaannya,
memberikan tubuhnya dukungan yang diperlukan untuk terus mempertahankan dirinya, sementara efek stripping elemen Blue Silver Golden Array dapat menghilangkan sebagian elemen api. Namun, kekuatan ledakan Demon Slayer Immortal Radiance begitu kuat sehingga tidak ada cara dia bisa sepenuhnya memblokir letusan elemen api meskipun menggunakan dua keterampilan jiwanya yang hebat secara bersamaan. Sejak awal kompetisi, Tang Wulin tidak pernah dalam posisi yang sulit. Dia pasti berada di air panas sekarang. Dua keterampilan jiwa yang hebat tidak berhasil sepenuhnya memblokir serangan untuknya. Mesha sudah rusak dan itu hanya beberapa saat sebelum Mesha akhirnya hancur. Meski begitu, momen itu sudah cukup baginya. Raungan naga yang gagah berani bergema di langit. Seolah-olah naga raksasa akan turun ke dunia. Cahaya keemasan menyinari setiap sudut arena sebelum berubah menjadi kilatan dingin yang turun dari langit. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kendali atas serangannya? Nomor 231 menatap dengan bingung. Bayangan tombak mengaburkan langit saat melintas sekali sebelum menghilang dengan fluktuasi energi yang menakutkan. Itu menembus Mesha dan tubuhnya. Tang Wulin mentransfer semua energi dari Devouring the World ke Golden Dragon Spear-nya. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap kekuatan ledakan Demon Slayer Immortal Radiance tetapi bahkan bagian yang dia berhasil ambil sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Golden Dragon Spear. Sumber kehidupan Tang Wulin menipis dan sekarat. Beberapa detik sebelum Mesha Tang Wulin rusak, sebuah suara elektronik terdengar. Kemenangan ke nomor 66. Platform menonton pecah dengan gempar. Jika seseorang menggambarkan paruh pertama pertempuran sebagai hal yang sangat menarik, maka babak kedua mirip dengan novel dengan akhir yang buruk. Itu membingungkan penonton. Mengapa serangan itu tampak begitu kuat di langit, tiba-tiba lenyap, tepat sebelum Mesha Tang Wulin berhenti bekerja? Mengapa bunga besar mekar dari belakang punggung Tang Wulin dan deretan huruf emas muncul di bawah kakinya, meskipun Mesha-nya mulai meleleh? Bagaimana mungkin tombak naga emas yang turun dari langit membunuh nomor 230, dengan dia bahkan tidak berusaha menghindar? Itu semua sangat membingungkan. Biarkan para hadirin, bahkan komentator tercengang setelah menyaksikan ini. Namun, hasilnya sudah diumumkan. Pusat kendali Stardow Battle Network tidak akan membuat panggilan yang salah. Pemenang akhir pertandingan ini memang nomor 66. Tang Wulin sudah kehilangan kendali atas mechanya. Lebih dari sepertiga tubuh bagian atas mecha yang panjangnya lebih dari 10 meter telah meleleh. Itu berdiri kokoh di tanah seperti benjolan logam, tampak seperti patung yang agak artistik. Tang Wulin bersiap melawan panas terik di tubuhnya saat ia keluar dari Stardow Battle Network. Dia sepertinya bisa merasakan panas yang mengelilingi seluruh tubuhnya setelah keluar dari Stardow Cabin. Panik dan ketakutan muncul dalam hatinya. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi dalam pertarungan hari ini, bahkan dia tidak akan pernah bisa memikirkan metode pertempuran yang aneh seperti itu. Untungnya, ini terjadi di Stardow Battle Network. Dia akan berada dalam kesulitan besar jika dia bertemu lawan seperti itu dalam pertempuran yang sebenarnya. Mechanya dihancurkan segera dan bahkan dia sendiri menderita cedera parah setelah menahan 4 serangan terus-menerus dari Demon Slayer Immortal Radiance. Dia masih perlu waktu untuk pulih meskipun fisik Raja Naga Emas yang kuat. Aku benar-benar tidak bisa mengambil risiko. Jadi ternyata ketakutan terburuk Mesha adalah serangan dari dalam. Ini benar-benar menakutkan. Petik 1. Tang Wulin sampai pada suatu kesimpulan. Dia memutuskan bahwa dia tidak boleh bersikap konservatif dengan energinya di pertandingan-pertandingan berikut, dan dia akan selalu menyalakan pelindung Mesha setiap saat. Jika bukan karena peningkatan baru-baru ini dalam kekuatan spiritual, terutama peningkatan deteksi elemen ruang yang memungkinkannya untuk bereaksi secara bersamaan, ia akan kehilangan waktu ini. Dia tidak akan mati, tetapi Mesha pasti akan meledak segera. Pertandingan akan diputuskan jika mechanya dihancurkan terlebih dahulu. Dia menemukan bahwa dia masih belum cukup waspada dalam kompetisi ini karena dia menganggap masalah ini terlalu ringan. Tang Wulin mengingat peristiwa seluruh kompetisi sejauh ini, sehingga ia bisa belajar dari pengalaman itu. Kompetisi membuatnya waspada. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Gao Zhen masih merasa pusing setelah keluar dari Stardow Cabin. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri kembar, gerakan energi yang kuat seperti itu masih agak melelahkan baginya. Setelah dikonsumsi, kekuatan spiritualnya tidak akan segera pulih hanya karena dia telah meninggalkan Stardow Cabin. Namun,
Ia menemukan rantai peristiwa yang terjadi selama pertandingan tidak dapat dipercaya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana sebenarnya lawan melakukannya? Sudah mengherankan bahwa Mesya belum meledak sekaligus, yang pasti merupakan hasil dari penampilan yang tidak biasa di belakang punggung lawan dan di bawah kakinya. Namun, tidak akan mudah bagi lawan untuk bereaksi dalam sekejap. Bagaimana mungkin lawan bisa membuat tombak menyerangnya saat masih di udara? Dia merasa sangat enggan mengakui kekalahannya. Nevermind sang komentator tidak memahami pertempuran, bahkan dia mendapati dirinya agak bingung dengan kehilangannya. Jiwa bela diri kembarnya memungkinkan dia untuk mengontrol matahari Demon Slayer dan elemen spasial. Dalam arti tertentu, dua jiwa bela diri ini dapat dianggap sebagai tipe elemen. The Demon Slayer Sun adalah elemen api elemen bela diri, tetapi itu berbeda dari elemen api lainnya dalam arti bahwa Sun Demon Slayer memiliki efek penekan yang melekat pada semua makhluk jahat. Selain itu, efeknya setara dengan atribut suci. Seseorang dengan jiwa bela diri matahari Demon Slayer secara inheren membenci makhluk jahat, melihat mereka sebagai musuh bebuyutan mereka. Sangat mungkin bahwa dia bahkan bisa kehilangan kendali emosinya jika dia berhadapan dengan guru roh jahat. Gao Zhen adalah pilihan generasi pembangkit tenaga listrik yang dibudidayakan oleh War God Hall, bertindak sebagai dewa perang cadangan sekarang. Selain itu, ia memiliki peringkat yang agak tinggi di antara dewa perang cadangan karena tidak hanya ia seorang master jiwa bela diri kembar, ia juga sangat terampil dalam mengoperasikan Mesya. Dia tidak berharap bahwa dia akan kalah di pertandingan hari ini. Dia belum pernah menggunakan taktik pertempuran hari ini sebelumnya di kompetisi lain. Lawan hari ini begitu kuat baik ofensif maupun defensif sehingga Gao Zhen tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik mematikannya lebih awal dari yang direncanakan. Siapa yang tahu bahwa dia masih akan gagal? Nomor 66. Siapa dia? Bagaimana dia mengalahkan saya? Petik 1. Satu pertanyaan besar demi satu muncul di hatinya. Dia benar-benar berharap bisa bertarung melawan Tang Wulin lagi. Namun, sangat jelas bahwa dia tidak akan menemukan kesempatan seperti itu lagi dalam waktu dekat. Namun, bayangan hitam dan tombak meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam ingatannya. Bab 1055. Aku berhasil mencapai 8 besar, tetapi kompetisi hari ini adalah touch and go. Aku tidak berharap lawan akan mampu mentransfer keterampilan jiwa atribut api langsung ke Mesya saya. Untungnya, itu cukup sulit baginya untuk melakukannya. Aku berhasil mengendalikan pertahananku sambil mengalahkannya dengan tombak naga emasku secara bersamaan. Petik 2. Ayah, kamu harus berhati-hati. Kamu akan baik-baik saja. Datang dan kunjungi aku ketika kompetisi telah berakhir. Tetap untuk beberapa hari lagi. Tentu, itu janji. Jadilah gadis yang baik. Apakah kamu makan sesuatu yang lezat hari ini? Tang Wulin merasa hangat dan tidak jelas ketika dia mendengarkan suara Gu Yuena. Dia mengobrol sebentar lagi sebelum menutup telepon komunikator. Tang Wulin mengenakan seragam militer dan jaketnya sebelum dia meninggalkan batalion Dewa Darah. Sudah waktunya untuk minum kopi di sore hari. Dia menemukan dengan heran bahwa seseorang sedang duduk di tempat biasanya ketika dia tiba di kafe. Orang itu tidak lain adalah Kolonel Senior Qian Ze yang dia temui sebelumnya. Tang Wulin berjalan mendekat dan duduk di seberangnya sebelum memesan kopi hitam. Qian Ze tampak seolah-olah merasa sedikit kesepian. Dia memegang cangkir kopi dengan kedua tangannya dan mengerutkan kening. Tang Wulin merasakan sentakan di hatinya. Apakah kamu mencari saya? Qian Ze mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Nomor 66, itu kamu, kan? Tang Wulin mengangguk karena tidak ada yang disembunyikan karena semua orang dari pasukan yang sama. Qian Ze mengangguk dan berkata, saya tidak berhasil memasuki 16 final pertempuran Mesya. Anda lebih kuat dari saya. Namun, jika kita bertemu satu sama lain di babak selanjutnya dari pertempuran jagoan jiwa, saya ingin menyaksikan kemampuan sejati Anda. Saya perhatikan bahwa Anda belum menggunakan kemampuan pertempuran Mesya dalam pertempuran Tuan Jiwa. Apakah Anda sengaja menyembunyikan identitas Anda? Petik 2. Tang Wulin menjadi sedikit terganggu. Aku hanya akan menggunakan jenis kemampuan yang paling cocok dalam pertempuran. Qian Ze menghabiskan sisa kopi dalam satu tegukan. Dia mengangguk ke arah Tang Wulin sebelum dia berdiri dan pergi dengan langkah besar. Sungguh pria yang aneh. Dia tampaknya sangat kompetitif. Apakah dia mencoba bersaing dengan saya? Petik 1. Kehadiran Qian Ze tidak merusak suasana hati Tang Wulin yang baik.
Kopinya disajikan. Aroma kopi yang kaya mengaburkan di wajahnya ketika dia tidak bisa menahan diri untuk minum sedikit pun ketika minuman masih panas mengepul. Rasa kopi yang kaya memenuhi mulutnya dalam beberapa detik. Selamat, kamu. Sebuah suara lembut dan lembut terdengar di sisinya. Tang Wulin menoleh ke samping dan melihat Long Yuksue yang mendekatinya. Dia tampak seperti dirinya yang normal. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit, jadi penampilan psikologisnya jauh lebih tangguh daripada orang-orang biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Apa yang Anda lakukan hari ini? Perlakukan saya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Long Yuksue duduk di seberangnya dan memesan secangkir kopi hazelnut favoritnya. Dia memandang Tang Wulin dan berbicara, apakah Anda punya fotonya? Foto. Tang Wulin tertegun sejenak. Hanya ada beberapa kali dia memotret sejauh yang dia ingat. Namun, kata-katanya sangat menyentuh dia sekaligus karena dia tiba-tiba teringat rumah yang terakhir dia kembali masih memiliki foto orang tuanya dan Naer. Dia tidak mengambil foto lagi setelah meninggalkan rumah. Tiba-tiba, dia memiliki keinginan kuat untuk kembali ke rumahnya. Sudah bertahun-tahun sejak itu, dan sama sekali tidak ada kabar dari orang tuanya. Dia sudah lama tidak melihat foto-foto itu, dan dia hampir lupa bagaimana penampilan orang tuanya. Long Yuksue menemukan dengan heran bahwa pemuda di depannya, yang tampak ceria dan ceria beberapa saat yang lalu, memiliki air mata di matanya yang tiba-tiba memerah. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah sesuatu terjadi pada gadismu? Tanya Long Yuksue yang peduli. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu menyebutkan foto, dan itu membuatku mengingat keluargaku. Long Yuksue berbicara, aku belum pernah mendengar kamu menyebut keluargamu. Mereka, Tang Wulin tertawa kecil. Orang tua saya hilang ketika saya masih sangat muda. Saya tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi dugaan saya adalah mereka diculik. Saya berkultivasi dengan usaha keras sehingga saya bisa cukup kuat untuk memfasilitasi pencarian saya untuk mereka suatu hari. Petik 2. Long Yuksue tidak bisa menahan diri untuk berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda punya petunjuk? Tatapan Tang Wulin terpaku sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Belum, namun, aku pasti akan menemukannya. Long Yuksue berkata, apakah kamu punya foto pacarmu? Tang Wulin tertawa kecil sekali lagi. Aku tertangkap basah oleh pertanyaanmu. Aku baru sadar setelah kamu menyebutkannya. Kita bahkan tidak punya satu foto pun dari kita bersama. Aku benar-benar berutang padanya terlalu banyak. Aku akan mengambil foto bersamanya saat aku berikutnya lihat dia. Aku akan menunjukkannya kepadamu kalau begitu. Petik 2. Long Yuksue tersenyum tipis. Aku hanya ingin melihat orang yang kehilanganku. Tang Wulin merasakan sentakan di hatinya. Aku akan mencoba dan menggambar dia untukmu. Kenapa dia belum menyerah? Tentu, Tang Wulin meminta pena dan kertas dari pelayan. Dia perlahan mulai menggambar di atas kertas. Dia tidak terlalu terampil dalam menggambar, tetapi sebagai guru jiwa yang kuat, dia telah belajar menggambar sirkuit inti. Oleh karena itu, dia sangat terampil dalam melakukan kontrol atas tangannya, sehingga dengan sedikit usaha dia bisa menggambar siluet orang yang telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Long Yuksue menyaksikan Tang Wulin membuat sketsa kontur saingan cintanya dengan setiap goresan tangkainya. Tiba-tiba dia merasa pahit di hatinya. Dia kesakitan akhir-akhir ini karena dia adalah cinta pertamanya, namun dia sudah memiliki orang lain. Ibunya menyuruhnya berjuang untuk orang yang dia cintai dan memenangkannya jika dia bisa. Dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk mendekati Tang Wulin lagi setelah banyak pertimbangan. Itu hanya sketsa sederhana seseorang. Tidak butuh waktu lama sebelum gambar selesai. Namun, Tang Wulin tertegun ketika dia selesai dengan potret itu. Itu karena sketsa yang dibuatnya bukan Gu Yuena. Dia tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki sepasang mata yang berkilau. Dia tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki kualitas, tidak seperti orang biasa lainnya. Sketsa itu adalah seorang gadis muda yang pernah menemaninya ketika mereka tumbuh bersama. Dia telah menjadi sahabatnya melalui tebal dan tipis. Itu Gu Yue, itu Gu Yue. Tang Wulin linglung. Dia masih tidak tahu bagaimana Gu Yue berubah menjadi Gu Yuena bahkan sekarang. Sementara itu, Naer tampaknya benar-benar menghilang. Dia hanya bisa berspekulasi bahwa ada hubungan di antara mereka berdua. Gu Yuena belum memulihkan ingatannya sehingga tidak mungkin dia bisa meminta penjelasan padanya. Orang yang dicintainya masih Gu Yue.
Long Yuxue ada di sisinya saat ini. Dia tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat wajah pada potret yang tidak lebih luar biasa daripada miliknya. Reaksinya bukan karena Gu Yue tidak cukup cantik, tetapi itu adalah tampilan Tang Wulin ketika dia menatap potret itu. Dia terlihat sangat lembut, dan dia dipenuhi dengan cinta. Rasa kehilangan yang intens memenuhi hati Long Yuxue secara instan saat dia merasakan rasa pahit di lidahnya. Dia kehilangan kata-kata. Dia juga sadar bahwa dia benar-benar tidak punya kesempatan. Wanita dalam gambar meninggalkan bekas yang dalam, tak terhapuskan di hatinya. Sama sekali tidak ada cara untuk menghapus tanda. Tang Wulin bahkan tidak menyadari kapan Long Yuxue pergi, tetapi pandangannya tetap terpaku pada gambar. Gu Yue, wajah yang sudah dikenalnya yang tidak bisa lagi dilihatnya. Pada saat yang sama, wajah Gu Yuena secara bertahap tumpang tindih dengan wajah Gu Yue. Visinya menjadi buram. Dia bahkan tidak bisa mengatakan kepada siapa dia jatuh cinta. Di dalam hatinya, cinta akan tetap mendalam seperti biasa. Kopi sudah dingin. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin membiarkan kopi favoritnya sia-sia. Dia melipat gambar itu dengan hati-hati dan meletakkannya di sakunya sebelum dia berdiri dan pergi. Dia memikirkannya lagi. Babak pertama final tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal berakhir. 8 kontestan terakhir dipilih. Suasana dalam kompetisi semakin intens. Tanpa ragu, Tang Wulin benar-benar bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan mata. Namun, ternyata dia bukan satu-satunya. Bab 1056. Dalam kompetisi mendatang, Tang Wulin akan menghadapi lawan yang bahkan lebih kuat. Ada faktor-faktor lain yang berada di luar kendali manusia, seperti keberuntungan. Ketika Tang Wulin berdiri di panggung final kompetisi jaringan Star Tantangan Pertempuran Federal sekali lagi untuk bertemu lawannya, dia terdiam. Meskipun Battle Network mengaburkan wajah lawan dan tidak ada yang aneh pada tubuh lawan, dia masih mengenalinya sekilas. Itu seperti bagaimana Yuanen Yehui tidak akan gagal mengenalinya juga. Babak 8 kontestan terakhir, Tang Wulin versus Yuanen Yehui. Dari Shrek Seven Monsters, Ye Xinglan tersingkir setelah kalah dari Gale Demon Saber Sima Jinchi pada babak sebelumnya. Mereka adalah dua-satunya yang tersisa dengan satu ditakdirkan untuk tersingkir di babak ini dari 8 menjadi 4 kompetisi. Dengan demikian, rekan-rekan mereka tidak bisa membantu melebarkan mata mereka karena terkejut ketika mereka melihat Tang Wulin dan Yuanen Yehui akan bertarung satu sama lain di babak ini. Keberuntungan tidak ada di pihak mereka. Yuanen Yehui memandang Tang Wulin yang berdiri di seberangnya. Sudah lama sejak mereka berpisah. Sekarang, pertemuan mereka berikutnya adalah di medan perang. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia tampaknya telah banyak berubah. Meskipun tidak mungkin bagi tubuhnya untuk berkembang lebih jauh, dia merasa seolah-olah dia menghadapi Raja Naga Long Yue di Star Luo Empire kembali pada awalnya. Ketika dia sekarang memandang Tang Wulin yang berdiri ratusan meter darinya, dia memiliki perasaan yang sama padanya, tak terkalahkan. Apakah auranya tumbuh begitu kuat? Transformasi macam apa yang dia alami dalam beberapa bulan terakhir? Basis budidayanya sendiri sudah peringkat 70, dan dia bahkan bisa menerobos ke peringkat Sage Jiwa kapan saja. Namun, mengapa dia merasakan tekanan yang begitu kuat di hadapannya karena dia hanya seorang kaisar jiwa? Dia cukup yakin bahwa dia sudah membuat terobosan ke ranah jiwa kaisar sekarang. Tang Wulin memandang Yuanen Yehui saat dia juga merasa terkejut. Itu baru beberapa bulan, tetapi aura Yuanen Yehui, yang stabil seperti gunung sebelumnya, sekarang nyaris tidak terlihat. Kehadirannya hampir tidak terlihat seolah-olah seluruh orangnya telah menyatu dengan ruang di sekitarnya. Namun, ada bentuk fluktuasi pikiran yang aneh yang ada secara alami di tubuhnya. Dia memancarkan perasaan yang tampaknya bisa menghancurkan kekosongan setiap saat. Dia berbeda sekarang. Tang Wulin sampai pada kesimpulan di dalam hatinya. Jika ini tempat lain, Tang Wulin akan menolak untuk bertanding dengan Yuanen Yehui dalam kondisi seperti itu. Dia takut dia tidak bisa menahan diri. Dia merasa tidak mungkin dia bisa mengalahkan Yuanen Yehui dalam kondisinya saat ini tanpa mencurahkan seluruh upayanya. Untungnya, ini adalah Stardou Battle Network di mana semua orang diizinkan untuk mengekspresikan kemampuan mereka tanpa menahan diri. Setiap orang diizinkan untuk terlibat dalam pertempuran tanpa keraguan. Itu adalah situasi yang ideal bagi Tang Wulin untuk menilai peningkatan kawannya setelah mendaftar di ketentaraan. Bukan hanya Tang Wulin memikul beban saja. Ada semua anggota Shrek Seven Monsters lainnya.
Mereka memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek. Tekanan berat seperti itu mendorong mereka untuk meningkatkan diri dengan cepat sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat. Masing-masing dari mereka diberkati dengan endowment alami yang luar biasa. Mereka memiliki jalur masing-masing. Tang Wulin membaik dengan lompatan yang sangat besar, tetapi begitu juga rekan-rekannya. Tang Wulin merasakan roh heroik menyebar dari dadanya. Yuanen, tunjukkan padaku kemampuan seperti apa yang kamu miliki sekarang. Petik 1, 5, 4, 3, 2, 1. Mulailah kompetisi. Kompetisi yang sangat dinanti mulai mengikuti pengumuman wasit. Yuanen Yehui maju tanpa ragu sedikit pun. Dia berbeda dari dirinya yang biasanya tenang ketika dia menghadapi lawan lain karena dia mengerti Tang Wulin dengan sangat baik. Jika dia membiarkan Tang Wulin menekannya dengan kekuatannya yang mendesak segera setelah kompetisi dimulai, dia takut bahwa dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Aura Tang Wulin sudah tumbuh lebih kuat, jadi dia harus menyerang dulu. Tubuh Yuanen Yehui membengkak saat dia maju selangkah demi selangkah. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan 3 keterampilan jiwanya, kekuatan Titan, Titan Berlian, dan Titan Setan. Tubuhnya yang kekar, yang tingginya lebih dari 6 meter dengan otot-otot yang besar, penuh kekuatan dan sangat kuat. Jika Tang Wulin tidak mengenalnya, dia tidak bisa mendeteksi sedikit pun femininitas dari tubuhnya. Jarak antara kedua belah pihak ditutup dalam sepersekian detik. Tang Wulin tidak bergerak kali ini, tetapi baju perangnya muncul dan menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Itu adalah baju tempur pertempurannya Dragon Moon. Armor perang Yuanen Yehui menutupi tubuhnya yang kuat dan kuat dengan cara yang sama. Armor perangnya adalah yang paling lemah di antara Shrek Seven Monsters karena perbedaan besar antara jiwa kembarnya. Tidak mungkin tubuh manusia bisa menyimpan 2 baju perang pada saat yang sama. Oleh karena itu, Yuanen Yehui harus mempertimbangkan antara 2 jiwa bela dirinya di bawah efek amplifikasi armor pertempuran. Keputusan seperti itu secara alami menghasilkan pilihannya di mana fokus utamanya adalah untuk memperkuat kekuatan dan kekuatan jiwanya. Tanah bergetar hebat dengan setiap langkah yang diambil Yuanen Yehui. Dia meninggalkan jejak kaki yang dalam satu demi satu di panggung kompetisi sementara auranya meningkat dengan liar. Tepat ketika dia akan mencapai Tang Wulin, dia berteriak keras saat dia melemparkan pukulan ke Tang Wulin. Pukulan itu cepat sebagai meteor mengejar bulan. Kepalan tangannya yang besar ada pada Tang Wulin dalam sepersekian detik. Tang Wulin bergerak pada saat yang tepat ini. Dia mengangkat tangan kanannya tiba-tiba dan mengepalkan tinjunya tepat sebelum dia melakukan benturan kepalan dengan Yuanen Yehui. Dia ingin mengetahui berapa banyak kekuatan Yuanen telah tumbuh. Hampir seluruh hadirin sadar bahwa Raja Naga itu terampil dalam kekuatan karena dia mengandalkan kekuatan supernya untuk mengalahkan lawan kuat yang tak terhitung sebelumnya. Tidak diragukan lagi, Yuanen Yehui sama-sama terampil dalam kekuatan. Jadi, siapa di antara mereka yang memiliki kekuatan lebih kuat? Kedua tinju bersentuhan diam-diam. Tinju Yuanen Yehui yang tampak mengerikan berubah ilusi saat melakukan kontak dengan tinju Tang Wulin. Bahkan Tang Wulin tidak mengharapkan transformasi seperti itu. Tinju super cepat tiba-tiba menyelubungi tinjunya dalam pusaran. Dia mengandalkan kekuatan kuat Tang Wulin untuk menarik kekuatan hisap besar yang menarik tubuhnya ke depan. Itu sama dengan Yuanen Yehui dan Tang Wulin yang menggabungkan kekuatan untuk menarik tubuh Tang Wulin. Luar biasa. Tang Wulin memanggil dalam hatinya. Kehilangan kendali, tubuhnya terhuyung ke depan. Bersamaan dengan itu, lutut Yuanen Yehui dengan kekuatannya yang tak tertahankan sedang menekannya. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana tubuh maskulin Yuanen Yehui setelah transformasi, di samping baju perangnya. Armor perang di lututnya tebal dan berat dengan tonjolan keras seperti batu. Jika serangan ini digunakan terhadap Mesya, itu akan cukup untuk mengubah Mesya menjadi besi tua. Sepertinya Tang Wulin tidak bisa mengelak. Tang Wulin maju selangkah dengan kaki kirinya. Dia tidak menghindari atau mengangkat tangan yang lain untuk membela diri. Sebaliknya, dia menggunakan dadanya untuk memblokir serangan lutut Yuanen Yehui. Ledakan dahsyat meledak dengan hadirin menahan napas saat ini. Mungkinkah Raja Naga Emas yang kuat seperti itu kalah dalam satu serangan? Namun, tabrakan itu membuat mereka melebarkan mata karena heran. Tubuh Tang Wulin meluncur mundur tepat ketika tubuh Yuanen Yehui tersandung di belakang beberapa langkah setelah tabrakan. Tang Wulin meluncur sekitar 20 meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya.
Armor perangnya berkilauan dengan cahaya keemasan saat dia membelai dadanya dengan lembut. Dia tersenyum lebar pada Yuanen Yehui di dekatnya. Tidak buruk, cukup kuat. Apakah serangan terbaik dari master pertempuran senjata dua kata dengan lututnya berakhir seperti ini? Apakah serangannya baru saja diblokir? Itulah tepatnya yang terjadi. Yuanen Yehui juga menatap kebingungan. Dia sangat menyadari pertahanan kuat Tang Wulin karena mereka telah menjadi kawan selama bertahun-tahun. Tidak ada orang lain yang mengerti Tang Wulin lebih baik. Namun, dia tidak berharap kemampuan pertahanan Tang Wulin menjadi kuat sejauh ini. Dia tidak menyadari bahwa setelah pembentukan inti naga, Raja Naga Gunung Torso Tulang Tang Wulin bersama dengan inti naganya telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Tang Wulin adalah pertahanan terkuat dari seluruh tubuhnya. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Dia telah meramalkan bahwa kompetisi hari ini akan sangat sulit setelah menonton pertempuran Tang Wulin sebelumnya. Namun, peningkatan Tang Wulin telah melebihi harapannya. Dia jelas berada di atas angin dengan mengandalkan Cloud Vortex Divine Pang-nya, namun rasanya Tang Wulin tak terkalahkan sekarang. Sementara itu, Tang Wulin pindah. Dia menyentuh ujung jari kakinya ke tanah dan tubuhnya melesat ke depan. Dengan raungan naga yang gagah berani, dia berada di hadapan Yuanen Yehui dalam sepersekian detik. Selanjutnya, dia melemparkan pukulan. Yuanen Yehui hanya bisa merasakan kekuatan memancar ke segala arah dan meremas tubuhnya ketika dia melemparkan pukulan. Pada saat yang sama, kepalan emas di depannya terus membesar mirip dengan naga raksasa yang bergegas masuk dari depan. Dia menghirup napas dalam-dalam dan mengguncang tulang punggungnya sambil menarik tubuhnya sedikit. Pada saat yang sama, telapak tangannya bersatu mendekat pada tinju Tang Wulin. Bab 1057. Tang Wulin segera merasakan kekuatan hisap seperti pusaran lawan begitu kedua belah pihak bersentuhan satu sama lain. Kekuatannya tak terbayangkan kuat sementara kemampuan menyerangnya sangat ganas. Namun, dia merasa serapuh lembu tanah liat memasuki laut ketika dia dihadapkan dengan kekuatan luar biasa Yuanen Yehui. Kekuatannya ditarik olehnya untuk menjadi bagian dari kekuatan hisap pada saat yang sama. Perasaan itu benar-benar tidak nyaman. Seolah-olah dia menarik dirinya sendiri tanpa benar-benar mengendalikan tubuhnya. Selain itu, ketidaknyamanan menjadi tak tertahankan semakin dia mengerahkan kekuatannya. Yuanen Yehui mengeluarkan ham teredam. Meskipun dia menggunakan kekuatan Tang Wulin, itu sangat mengerikan dan meledak bahwa itu memiliki dampak negatif pada dirinya juga. Dia mengandalkan fisik kuat Titan Iblis untuk menguatkan dirinya. Pada saat yang sama, dia membimbing Tang Wulin untuk bergerak melewatinya. Dia kemudian melangkah ke lutut Tang Wulin. Dia telah belajar dari tabrakan sebelumnya tentang Tang Wulin Torsobon. Jadi, dia menghindari menyerang tubuhnya lebih jauh. Bagian terlemah dari tubuh manusia adalah sendi. Itu sama bahkan untuk seseorang dengan kemampuan fisik Tang Wulin. Dia melenturkan lututnya sambil mengangkat pahanya dalam upaya untuk menghindari serangan Yuanen Yehui. Pada saat yang sama, dia melenturkan kakinya yang lain dan duduk di pantatnya. Dia berusaha, dengan kekuatannya yang kuat, untuk menarik kembali tubuhnya. The Cloud Vortex Divine Pang, meskipun sangat mendalam, hanya berhasil mengendalikan Tang Wulin sejenak. Mustahil bagi Yuanen Yehui untuk memiliki kendali penuh atas dirinya. Dia mengendurkan tangannya dari tinju Tang Wulin dengan cepat sementara tubuhnya bergerak dalam sekejap secara bersamaan. Dia berada di sisi Tang Wulin saat dia melepaskan pukulan. Untuk mengendalikan tubuhnya dan menghindari serangannya, tubuh Tang Wulin dalam posisi canggung saat ini. Yuanen Yehui mengambil kesempatan untuk memukul tepat di pusat gravitasinya. Kontrol kuat Tang Wulin atas tubuh dan kekuatannya mengungkapkan sifat super kuat dari kemampuannya yang tidak manusiawi. Jempol kaki yang luar biasa di kaki kanannya mengerahkan kekuatan sedemikian rupa sehingga ia hanya menggunakan satu jari kaki untuk memukul tanah untuk memutar tubuhnya seperti bagian atas yang berputar. Mata Yuanen Yehui bersinar sementara cincin jiwa keenamnya menyala tanpa ragu sedikitpun. Dia mengerti Tang Wulin juga. Dia mampu mengendalikan situasi sekarang terutama karena Tang Wulin sedang mengeksplorasi kemampuannya dan belum membalas dengan paksa. Namun, itu adalah medan perang. Jadi, dia perlu memanfaatkan setiap kesempatan yang didapatnya. Mereka telah belajar banyak hal di Pulau Setan. Karenanya, dia memilih untuk menyerang pada saat ini tanpa ragu sedikitpun. Dia percaya tidak akan ada kesempatan yang lebih baik selama seluruh kompetisi. Pegangan Titan.
Tang Wulin merasakan semburan kekuatan yang luar biasa memancar ke arahnya bahwa tidak mungkin dia bisa berjuang terlepas dari kekuatannya yang luar biasa. Kekuatan luar biasa yang mengerikan meremas tubuhnya dan menariknya kembali ke Yuanen Yehui. Lututnya menabrak perut bagian bawah. Rasanya seperti kereta jiwa membanting ke dalam dirinya. Kedua tinjunya memukul dengan keras ke punggungnya secara bersamaan untuk menghancurkannya ke tanah. Dua pukulan berat itu tiba-tiba terjadi sehingga Tang Wulin mengeluarkan ham teredam meskipun pertahanannya kuat. Lagi pula, Yuanen Yehui adalah yang terbaik di antara para penguasa jiwa tipe penyerang di luar sana. Namun, Tang Wulin berhasil melakukan kontrol atas tubuhnya pada saat yang tepat. Sama seperti lutut Yuanen Yehui menabrak perut bagian bawah, tulang torso Gunung Naga Raja meluncurkan kontrol gravitasi. Tubuh Tang Wulin menjadi seberat gunung. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah sehingga Yuanen Yehui tidak memiliki cara mengerahkan kekuatan penuhnya. Faktanya, dia membalikkan kontrol gravitasi ketika tinjunya memukul punggungnya. Tubuh Tang Wulin menjadi lebih ringan sementara tinju Yuanen Yehui juga lebih ringan. Karenanya, kekuatan di balik serangannya berkurang. Kontrol gravitasi terbalik juga mengurangi dampak pada tubuhnya ketika dia jatuh ke tanah. Setidaknya, dia tidak kehilangan kendali total atas tubuhnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin melepaskan roar naga emas. Raungan naga yang gagah berani muncul ditemani oleh kepala naga yang sangat besar. Keterampilan jiwa tipe kontrol yang kuat menunjukkan efek yang benar-benar luar biasa pada saat ini. Yuanen Yehui terguncang oleh gelombang suara Golden Dragon Roar saat dia berada di dekatnya. Tubuhnya berhenti sejenak sementara genggaman titannya sedikit rileks. Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menekan esensi darahnya yang melonjak. Dia memukul tangannya ke tanah dan melepaskan naga emas mengejutkan bumi. Siapapun yang mengatakan naga emas mengejutkan bumi hanya bisa dilepaskan dengan kakinya. Gelombang tremor yang kuat muncul dengan gagah berani disertai dengan 8 naga emas yang berlari ke arah tubuh Yuanen Yehui dan grip titannya. Namun, Tang Wulin tidak menyadari bahwa bibir Yuanen Yehui berubah menjadi senyum yang mengerikan pada saat ini. Tiba-tiba tubuhnya lenyap tanpa bekas. Sebuah pintu gelap seperti tinta hitam muncul di udara segera setelah itu. 8 naga emas menyerang ke tempat kosong. Pegangan titan juga lenyap tak lama kemudian. Aliran cahaya ungu gelap menyembur keluar dari pintu cahaya tepat saat Tang Wulin berbalik dan bangkit berdiri. Pada saat berikutnya, Tang Wulin merasa kesepian dan sunyi sepi di dunia spiritualnya. Seolah-olah jiwanya membeku. Apa itu tadi? Itu adalah murid raksasa yang muncul di pintu cahaya ungu. Tubuh Tang Wulin tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan naga emasnya mengejutkan bumi telah menghilang. Seluruh orang itu diselubungi di bawah lapisan ungu gelap. Bersamaan dengan itu, kepalan tangan keluar dari pintu cahaya dan menghantam tubuhnya dengan ganas. Tepat ketika tinju muncul, cincin cahaya ungu gelap muncul di seluruh panggung kompetisi dan berkumpul menuju tinju. Tinju itu muncul dengan mengerikan. Hanya ada 4 jari di kepalan tangan dengan cakar tajam yang melekat di masing-masing jari. Jari-jarinya tertutup oleh sisik gigi gergaji. Lengannya tidak terlalu besar, bahkan bisa dianggap kurus. Lampu-lampu di seluruh panggung kompetisi meredup sesaat ketika pukulan itu dilemparkan. Perasaan tercekik yang intens disertai dengan semangatnya terasa oleh Tang Wulin. Pada saat itu, dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Tubuhnya bereaksi di bawah tekanan ekstrim selama momen krusial itu. Bunga besar muncul diam-diam di belakang punggungnya. Seseorang berdiri di tengah-tengah bunga besar, saat ia melambaikan tangannya dengan lembut untuk menyulap cincin cahaya di sekitar tubuh Tang Wulin. Devor Heaven and Earth dilepaskan secara pasif. Itu diluncurkan oleh roh-roh Damas Douluo secara spontan ketika dia merasakan situasi hidup dan mati. Semburat aroma samar keluar dari tubuhnya sehingga tinju yang bergerak maju berhenti sejenak. Pada saat yang sama, inti naga dan inti jiwa berdenyut keras di tubuhnya sementara pembuluh darah menggembung. Pada akhirnya, tinju masih memukul-mukul tubuhnya. Adegan mengerikan muncul. Tubuh Tang Wulin tidak hancur ketika dia terkena tinju. Sebaliknya, dia merasa tubuhnya tersedot ke udara. Kemudian, cahaya ungu seperti pusaran meledak di tubuhnya. Orang bisa dengan jelas melihat retakan pada baju tempur Dragon Moon-nya yang menyebar dari dadanya. Garis retak memanjang ke segala arah di tubuhnya. Tubuhnya hampir dihancurkan kapan saja. Nyeri, rasa dingin sedingin es menjalar ke seluruh tubuh Tang Wulin. Namun, itu membangunkannya dari pemadatan spiritual.
Dia menggigit ujung lidahnya sekali dan mengubah pupilnya menjadi celah vertikal. Meskipun rasa sakitnya sangat, sebagian elemen kegelapan yang dipinjam dari Devor Heaven dan Earth telah menyatu ke dalam tubuhnya. Dia mengandalkan efek yang dihasilkan oleh elemen kegelapan. Tubuh Tang Wulin bergetar sekali tiba-tiba saat cincin jiwa emas kelimanya bersinar cerah. Ledakan, getaran dahsyat dilepaskan seketika. Armor baju tempur Moon Dragon milik Tang Wulin hancur berkeping-keping. Itu kemudian berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, badai kehancuran yang muncul melahap tinju dengan segera. Itu juga merobek pintu cahaya menjadi potongan-potongan dalam sekejap. Bab 1058. Badai emas muncul tanpa terduga. Seluruh ruang itu tampaknya terkoyak. Tahap kompetisi bergetar hebat sementara penonton menyaksikan ruang sekitarnya akan runtuh. Tidak diragukan lagi, serangan itu sekuat ledakan total dari Master Armor Pertempuran 3 kata. Tang Wulin mengungkapkan bagian atas tubuhnya yang telanjang yang semuanya ditutupi dengan sisik emas. Penonton bahkan bisa mendengar suara berdenyut kuat dari Dragon Core-nya. Pada saat ini, fluktuasi esensi darah yang kental dan kuat yang keluar dari tubuhnya mengejutkan setiap orang di tempat kejadian. Itu sudah berakhir. Yuanen Yehui tidak muncul kembali. Dia menghilang dengan penghancuran pintu cahaya. Namun, Tang Wulin sendiri tidak dalam kondisi yang lebih baik. Ada retakan pada sebagian besar sisik yang menutupi seluruh tubuhnya. Di tengah ledakan dahsyat itu, tubuhnya berlumuran darah segar, dan itu semua adalah darahnya sendiri. Dia terengah-engah. Dia hampir tersedot ke kehampaan sesaat sebelumnya. Sungguh Yuanui Yehui yang mengesankan. Terlepas dari keterkejutan dalam tatapannya, Tang Wulin merasakan kegembiraan tertentu. Dia tidak pernah berharap bahwa Yuanen Yehui sudah berkembang sedemikian mengesankan. Dia mampu memanfaatkan kesempatan selama pengamatannya untuk meledak dengan kemampuan yang menakutkan dan menyerang. Tang Wulin hampir gagal untuk memblokir serangannya meskipun perlindungan armor pertempuran 2 kata ditambah dengan amplifikasi menyeluruh dari Raja Naga Emas. Pada akhirnya, dia mengorbankan baju perangnya dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan yang merupakan harga yang harus dibayar untuk meluncurkan Tremor Burst Golden Dragon. Baru saat itulah dia berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sementara itu, pukulan mengerikan telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Itu adalah yang pertama baginya terperangkap di sudut ketat sejak ia berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Meskipun Ye Xinglan memahami Sword Soul, Yuanen Yehui telah melampaui kemampuannya sekarang. Selain itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan jiwa bela diri utama Yuanen Yehui setelah sekian lama. Ternyata jiwa bela diri utamanya bukanlah kera raksasa Titan tetapi malaikat jatuh. Meskipun kondisinya yang buruk sebagian besar karena dia terlalu konservatif, dia berhasil menegaskan bahwa kapasitas tempur Yuanen Yehui telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa bersemangat karena memiliki kawan sekuat itu? Fiuh, Yue Zhengyu menghela napas. Dia perlahan berdiri ketika dia melihat Tang Wulin, di layar, tersangkut di sudut yang sempit. Pada saat ini, tatapannya berubah dengan tekad yang tidak biasa. Xiaoyan, aku berencana untuk memulai tahap kedua dari upacara pembaptisan suci. Ye Xinglan juga menonton layar. Tatapannya terasa panas, dan matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Celah-celah halus tampaknya terpotong oleh pedang tak terlihat di sekelilingnya. Xie mengetuk pintu Yuanen Yehui dengan keras, namun, tidak ada yang bergerak di dalam ruangan. Karena kinerja yang luar biasa dalam kompetisi, Yuanen Yehui dianugerahi Stardow Cabin khusus untuk penggunaannya itulah sebabnya ia berpartisipasi dalam kompetisi dari kamarnya. Karena dia tidak diizinkan memasuki Stardow Cabin dengan berpakaian, dia menolak untuk membiarkan Xie menunggunya di kamar. Xie telah melihat hasil kompetisi sebelumnya. Dia paling mengerti kemampuan Yuanen Yehui. Akibatnya, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Tidak terdengar suara dari kamarnya saat ini. Sesuatu yang buruk telah terjadi padanya pasti. Sinar menyala sekali. Belati naga cahaya Xie terlihat berkilauan dalam sekejap saat dia memotong kunci pintu. Dia mendorong membuka pintu dan berlari ke dalam ruangan secepat angin. Pada saat berikutnya, tubuhnya membeku di tempat yang mirip dengan tumpukan kayu. Dia melihat Stardow Cabin terbuka. Yuanen Yehui merangkak keluar dari dalam Stardow Cabin tanpa jahitan. Mereka menatap mata satu sama lain. Yuanen Yehui merasa malu sekaligus geram. Kamu mati. Sebelum suaranya memudar,
matanya berputar dan dia kehilangan kesadaran. Xie bergerak cepat dan dengan cepat menangkap tubuhnya yang jatuh. Untuk sesaat, dia hampir tidak merasa romantis. Sebaliknya, dia merasakan kesedihan menyerbu hatinya. Aku benar-benar tidak melakukan ini dengan sengaja. 4 semifinalis. Golden Dragon King memasuki semifinal tetapi hampir tidak mengesankan dalam kualifikasi. Jenis kekuatan apa yang berasal dari ledakan terakhir Raja Naga Emas? Apakah itu kemampuan tambahan yang datang bersama dengan armor tempurnya? Meskipun telah memasuki semifinal, peluang Raja Naga Emas untuk menjadi juara menurun. Kemungkinannya adalah 1/3. Raja Naga Emas tidak memiliki kelemahan, tetapi Raja Kekuatan kalah dengan cara yang tidak adil. Kemampuan macam apa yang ditampilkan dalam ledakan kekuatan Raja di saat terakhir? Mungkinkah kontestan itu mungkin penguasa jiwa jahat? Semua jenis berita muncul di akhir kompetisi ini. Untuk sementara, Tang Wulin dan Yuanen Yehui menjadi fokus perhatian. Tang Wulin adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk memasuki semifinal di antara Shrek Seven Monsters. Jadwal 4 semifinalis menuju pertempuran terakhir telah disusun oleh penyelenggara. Lawan Tang Wulin di semifinal adalah Gale Saber Dimensi Jinchi yang mengalahkan Ye Xinglan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dengan pemahaman mendalam tentang Sword Soul. Itu adalah teknik pukulan asli. Setelah meninjau seluruh proses pertempuran dengan Yuanen Yehui, Tang Wulin akhirnya mengerti bahwa Yuanen Yehui telah menciptakan serangkaian teknik pukulan dengan pemahaman mendalam tentang rahasia di balik kesadaran tinjunya. Dia menggabungkan jiwa bela diri kembarnya dan teknik pukulan dengan mulus untuk mencapai lompatan kuantum dalam kemampuannya. Itu adalah jalan yang dimiliki oleh penguasa jiwa. Tidak ada keraguan bahwa Yuanen maju lebih baik darinya. The Thousand menuduh Fingers adalah keterampilan yang diturunkan kepadanya oleh Old Tang. Itu memang kuat. Mungkin, bahkan ciptaan asli Yuanen Yehui tentang Cloud Vortex Divine Pang tidak bisa menyaingi itu. Namun, itu bukan miliknya, jadi tidak akan bermanfaat untuk menyublim dirinya sendiri. Peningkatan kemampuan Tang Wulin sebagian besar disebabkan oleh kerjasama yang saling menguntungkan antara inti naga dan jiwa inti. Selain statusnya sebagai anak alam yang memungkinkan benih alam untuk menyatu dengan tubuhnya, endowment alaminya telah melampaui orang-orang dari rekan-rekannya sejauh ini. Namun, dia tertinggal dalam pemahamannya sendiri tentang kemampuannya. Di area ini, Ye Xinglan berhasil melakukan kontrol awal atas Sword Soul dan Yuanen Yehui-nya yang menciptakan Cloud Vortex Divine Pang di depannya. Mereka berdua menemukan jalan yang benar untuk diri mereka sendiri yang merupakan pengejaran seumur hidup mereka. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Mungkinkah masa depannya dibayang-bayangi oleh Raja Naga Emas yang dia harus terima secara bertahap oleh kemampuan segel Raja Naga Emas? Bagaimanapun, apakah itu keterampilan yang diturunkan oleh Old Tang atau kemampuan yang diberikan oleh esensi Raja Naga Emas, mereka sebenarnya bukan miliknya. Pikiran seperti itu masih ada di benak Tang Wulin. Ya, saya harus menemukan jalan milik saya. Petik 1. Titik awalnya lebih tinggi dari rekan-rekannya. Akibatnya, semakin sulit baginya untuk menemukan jalannya. Tang Wulin tidak pernah memikirkannya sebelum pertarungannya dengan Yuanen Yehui hari ini. Kekayaan alaminya terlalu kuat sehingga dia hanya bergantung padanya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Pergi dengan situasi saat ini, dia masih tetap tiada taranya. Bagaimana dengan masa depannya? Jika pengejarannya di masa depan adalah untuk berada di puncak dunia, maka dia pasti perlu menemukan jalan yang menjadi miliknya. Tanpa jalannya sendiri, dia tidak akan pernah mencapai mimpinya. Jalanku, di mana itu? Tang Wulin merenung pelan. Dia duduk di sana sepanjang malam, namun dia tidak memiliki petunjuk. Dia menyadari bahwa itu bukan jalan yang bisa dia temukan hanya dengan bermeditasi dengan susah payah. Sebaliknya, ia akan membutuhkan sejumlah keberuntungan dan peluang. Dia membiarkan pikirannya tenang dengan cepat karena dia tahu bahwa tugas terpenting baginya sekarang adalah mengintegrasikan semua kemampuan yang sudah dia miliki. Dia mengandalkan keterampilan fusi jiwa darahnya untuk tetap berdiri di puncak pangkatnya. Dia akan memiliki fondasi yang lebih kaya dan lebih ketat ketika dia selesai mengintegrasikan semua kemampuannya. Dia tidak membiarkan dirinya terganggu oleh pikirannya setelah mencari tahu arah kultivasi berikutnya. Dia memasuki kondisi meditasi agak cepat karena dia masih harus bertarung dalam kompetisi 8/4 pertempuran Mesya dalam waktu sekitar 10 jam. Dibandingkan dengan pertempuran Tuan Jiwa, itu akan lebih sulit baginya.
Bagaimana perasaanmu? Blood Tu memandang putranya di sisinya. Darah 9 mengerutkan kening. Jika saya tidak salah, Wulin berkenalan dengan lawan. Saya juga telah menyaksikan kompetisi sebelumnya, dan dia bukan orang yang sama dengan dia di babak hari ini. Dia sama sekali tidak menunjukkan dominasinya. Darah 2 mengangguk. Namun, bagaimana menurutmu tentang ledakan terakhirnya? Darah 9 menjawab dengan tegas, itu jelas bukan kemampuan tambahan yang datang bersama dengan baju perangnya karena tidak ada yang akan memberikan baju tempurnya sendiri kemampuan untuk meledakkan diri. Bahkan jika ada, kekuatannya tidak mungkin bisa besar sekali. Kekuatan serangannya yang satu ini sama kuatnya dengan serangan kekuatan penuh dari seorang Master Armor Tempur 3 tingkat titel Douluo yang berperingkat. Sungguh mengesankan, namun, saya dapat mengatakan bahwa itu juga sangat melelahkan baginya. Petik 2. Pada titik ini, ekspresinya terperangkap dalam kebingungan singkat. Dia berkata, meskipun saya menolak untuk mengakuinya, saya mulai merasa bahwa kemampuannya mendekati kemampuan saya dengan cepat. Bab 1059. Blood Tu menatapnya tajam, kehilangan kepercayaan diri, ya. Darah 9 tersenyum dan berbicara, tidak juga. Perbedaan antara kemampuan kita masih ada. Aku kehilangan dia tempo hari karena aku meremehkannya. Aku bahkan belum menyatakan 30% dari kemampuanku. Bagaimanapun, akulah yang True Blood 9. Aku pasti akan mengklaim kembali gelarku di akhir kompetisi. Petik 2. Blood Tu berkata, senang bisa percaya diri tapi jangan pernah memandang rendah lawanmu. Bahkan jika kamu mampu mengklaim kembali gelar, bisakah kamu bertahan untuk itu? Darah 9 akhirnya tenang. Memang benar Tang Wulin terangkat agak cepat. Dia takut bahwa tidak akan lama sebelum Tang Wulin menjadi lebih kuat darinya, dan perbedaan di antara mereka akan semakin besar jika Tang Wulin terus tumbuh pada tingkat ini. Darah 2 tiba-tiba tertawa. Biasanya, dia adalah orang yang serius, namun dia tersenyum jarang terlihat. Orang-orang yang harus khawatir tentang itu bukan hanya kamu, tetapi kita semua juga. Namun, ini bisa menjadi hal yang baik untuk Batalion Dewa Darah dan Tentara Dewa Darah. Darah 9 mengangkat alisnya sedikit. Penilaiannya atas Tang Wulin sudah cukup tinggi, namun ia tidak mengharapkan persetujuan ayahnya atas Tang Wulin. Jiang Wuyue duduk dengan linglung di kafe tempat istirahat. Dia minum kopinya dengan tenang. Suasana hatinya terasa pahit seperti kopi di cangkirnya. Wawasan Yusue tentang seseorang sangat tepat. Mungkinkah kemampuan sejati Tang Wulin sekuat itu? Dia berada di kompetisi yang sama, namun dia bahkan tidak berhasil memasuki babak final. Di sisi lain, Tang Wulin terus maju. Bahkan, dia sudah menjadi semifinalis. Itu menandakan bahwa ia mampu memasuki 4 final di antara semua Master Armor pertempuran di bawah pangkat Master Armor pertempuran 3 kata. Endowment alami seperti itu pasti akan menempatkannya pada posisi tertinggi di dunia Master Jiwa ketika ia menjadi Master Armor Tempur 3 kata. Kekayaan alamnya sendiri begitu jauh dari Tang Wulin. Bagaimana mungkin Yusue puas dengan perbedaan yang drastis seperti itu? Hei, kenapa kamu di sini? Suara yang tak asing di telinganya menyentaknya dari lamunannya. Hah? Jiang Wuyue mengangkat kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat Long Yusue di depannya. Sudut bibirnya berkedut sekali. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Dia berharap bisa menamparkan mulutnya yang besar begitu dia mengatakan itu. Long Yusue tidak mengejeknya yang tidak biasa, tapi dia malah duduk di depannya. Jiang Wuyue menatap Long Yusue dan terkejut mendapati bahwa dia telah mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak lagi merajuk sejak pertemuan terakhir mereka. Yusue, kamu, Long Yusue berbicara dengan acuh tak acuh, apakah Anda akan bertanya mengapa saya terlihat seolah-olah saya tidak terganggu sama sekali? Jiang Wuyue mengangguk dengan bodoh. Long Yusue berkata, karena aku seorang prajurit. Hah? Jiang Wuyue berpikir sendiri. Bagaimana ini terkait dengan menjadi seorang prajurit? Long Yusue melanjutkan, ini bukan hanya tentang pria di dunia ini. Ini tidak seperti seorang wanita tidak bisa hidup tanpa pria. Itu akan menjadi kenangan indah bagi saya. Namun, dia bukan satu-satunya orang dalam hidup saya, dan dia tidak akan pergi untuk menjadi masa depan saya juga. Saya harus tetap berpikiran terbuka, jadi kita tidak akan merasa canggung satu sama lain. Saya suka dia tetapi dia memiliki orang lain di dalam hatinya. Karena saya tidak bisa memenangkannya, kita hanya akan menjadi teman kemudian. Petik 2. Jiang Wuyue memilih untuk memikirkan hal-hal kecil setelah mendengar kata-katanya yang anggun.
Yuxue, kamu tidak mungkin mengalami gangguan mental, kan? Jangan bilang bahwa kamu menyukai pria lain sekarang. Pergi. Ini kompetisi. Tang Wulin berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam setelah dia selesai memilih misianya. Dalam persepsinya, kelemahan terbesarnya selama pertempuran dengan Yuanen Yehui adalah bahwa ia telah kehilangan kendali. Kurangnya kewaspadaannya hampir menyebabkan kejatuhannya pada akhirnya. Pertahanannya tidak cukup kuat, kalau bukan karena ledakan super kuat tremor naga emas, dia akan kalah. Pertempuran Mesya akan lebih sulit. Namun, targetnya adalah kejuaraan. Dia ingin menjadi juara. Dia memegang tombak di tangannya saat dia berjalan perlahan ke arena kompetisi. Suara dentang yang dihasilkan dari gerakan Mesya benar-benar tenggelam oleh sorakan penonton. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia pasti akan menang. Lawannya muncul di panggung kompetisi dengan cara yang sama. Mesya lawan juga merupakan Mesya pertarungan jarak dekat yang memegang pedang di tangannya. Lawan itu tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan takut di hatinya ketika dia melihat angka 255 di atas kepala lawan. Itu dia memiliki pengetahuan tentang lawan. Tidak diragukan lagi, dia sendiri bukanlah pilihan populer untuk kejuaraan di pertempuran Mesya. Di sisi lain, orang di depannya adalah salah satu pilihan populer untuk kejuaraan. Meskipun dia bukan yang paling populer, dia berada di posisi 3. Sama seperti bagaimana Tang Wulin memiliki nama panggilan Raja Tombak, orang ini juga memiliki nama panggilan. Dia adalah Master Logam. Kemampuannya adalah kontrolnya atas segala macam elemen logam. Selain identitasnya sebagai Master Jiwa dan Master Mesya, dia setidaknya pembuat Mesya peringkat 7. Meskipun tahap-tahap akhir pembuatan Mesya sedikit lebih mudah daripada menempa, itu masih bukan tugas yang mudah untuk dicapai. Pembuat peringkat 7 Mesya bisa membuat Mesya hitam dengan mudah. Selanjutnya, standar pembuatan Mesya orang ini telah mencapai peringkat ke-8 dan di atasnya. Itu memang menakutkan. Jika itu adalah pertandingan individu 1 lawan 1, kemampuan orang itu sama sekali tidak layak disebutkan sebelum Tang Wulin. Namun, transformasi kualitatif dihasilkan dari komplementasi antara elemen logam bela diri dan mechanya. Raja Tombak versus Master Logam. Xiaolin, menurutmu siapa yang akan menang? Komentator Haisu yang bertugas mengomentari pertempuran Mesya bertanya yang lain bernama Xiaolin. Tak usah dikatakan, saya pikir sebagian besar orang memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Partisipasi Master Logam dalam tantangan jaringan pertempuran Stardow Federal tahun ini seharusnya menguntungkan baginya. Kemampuannya melampaui jiwa-jiwa bela diri lainnya dalam kompetisi. The Spear King sama-sama mengesankan, namun, saya khawatir bahwa sangat tidak mungkin dia akan menang ketika dia berhadapan dengan lawan seperti itu. Jika mereka berdua menggunakan Mesya yang paling terampil dalam kehidupan nyata, mungkin Spear King masih berdiri kesempatan untuk bertarung. Namun, dominasi Master Logam dalam kompetisi sekarang sangat jelas. Petik 2. Haisu menghela nafas dan setuju. Itu benar, kita hanya bisa melihat apakah kekuatan peledaknya mampu mengalahkan Master Logam sebelum Master Logam menyelesaikan rekonfigurasinya. Kalau tidak, aku takut dia benar-benar tidak memiliki banyak peluang. Baiklah, kompetisi adalah tentang untuk memulai. Mari kita tunggu dan lihat. Mungkin, Raja Tombak mampu melakukan mukjizat. Petik 2. Di arena kompetisi, Tang Wulin melihat lawannya berdiri di dekatnya. Dia mengangkat tombak di tangannya perlahan. Master Logam, ya, sangat baik. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Tang Wulin bergerak sepersekian detik setelah suara elektronik mengumumkan dimulainya kompetisi. Dia melemparkan tombak di tangannya ke arah Master Logam tanpa ragu sedikitpun. Pada saat yang sama, dia menyalakan baling-baling Mesya-nya dan dengan kekuatan angin kencang langsung ditujukan untuk lawan. Master Logam juga menyalakan baling-baling mechanya. Namun, dia tidak maju. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari untuk menjaga jarak. Tombak Tang Wulin memiliki penerbangan yang sangat cepat. Itu memotong udara dan meninggalkan busur, tetapi jaraknya masih beberapa ratus meter. Jadi, tombak masih perlu waktu untuk terbang. Di sisi lain, Mesya Master Logam mulai berubah saat ia terbang dengan kecepatan penuh. Transformasi pertama adalah perubahan pada pinggul dan bahu Mesya. Logam di daerah itu meleleh dengan cepat sementara struktur internalnya berubah secara bersamaan. Selama transformasi struktur internal,
orang dapat dengan jelas melihat bahwa logam itu mengambil bentuk dari sirkuit inti sebelum lapisan eksternal dari logam menyegel sirkuit di dalamnya. Itu jelas baling-baling jiwa. Master logam paling terampil mengendalikan elemen logam. Dia mampu mengubah dan memasang kembali Mesya di tengah-tengah pertempuran. Bab 1060. Selama pertempuran sebelumnya, dia bahkan berhasil merakit kembali sepenuhnya Mesya standar dalam kompetisi sehingga ketika perakitannya selesai, Mesya memiliki kemampuan serangan dan pertahanan dari Mesya hitam. Master jiwa tidak diizinkan meninggalkan Mesya selama pertempuran, tetapi mereka bisa menggunakan jiwa bela diri mereka untuk memperkuat Mesya. Bagaimana mungkin Mesya standar melawan Mesya hitam? Hampir semua orang yang bertarung dengannya akan memilih ledakan total tanpa memberinya kesempatan untuk merombak mechanya. Namun demikian, belum ada yang berhasil sampai sekarang. Tombak Tangulin mendarat di tanah karena tidak berhasil mengenai lawan. Di sisi lain, Master Logam mengandalkan kemampuannya untuk membentuk baling-baling dengan cepat dan mendorong Mesya standarnya untuk berputar lebih jauh dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dia perlu menjaga jarak di antara mereka sekarang untuk menyelesaikan modifikasi Mesya sebelum dia berbalik untuk menghancurkan Tangulin. Ketika baling-balingnya selesai, kedua belah pihak adalah yang paling dekat satu sama lain. Jarak mereka sekitar 150 meter. Tangulin mengejarnya, tetapi kecepatannya benar-benar terlalu cepat sehingga sangat mustahil bagi Tangulin untuk mengejar ketinggalan. Itu karena perbedaan antara kualitas Mesya mereka. Jiwa bela diri Tangulin sangat kuat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat baling-baling mechanya berakselerasi lebih jauh. Ini ditentukan oleh kualitas Mesya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kompetisi berjalan ke arah seperti yang diperkirakan oleh dua komentator sebelumnya, Tangulin tiba-tiba mengalami ledakan. Mesya tempur jarak dekatnya melompat dengan tiba-tiba dan mengandalkan kemampuan terbangnya untuk menangguhkan dirinya sendiri di udara. Segera setelah itu, Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah Mesya. Kaisar Blue Silver membentang ke sekitarnya sebelum berubah menjadi tanaman merambat seperti tentakel. Setiap pohon anggur melebihi panjang 50 meter. Tanaman merambat menyebar di kedua sisi Mesya dengan rentang lebih dari 100 meter. Arena tantangan jaringan pertempuran Dow Star Federal itu besar, tetapi masih terbatas. Pohon anggur Blue Silver Emperor yang berwarna keemasan dan seperti kerangka memiliki jangkauan kontrol yang jauh meningkat ketika tanaman merambat terbuka. Meskipun Tangulin masih lebih lambat dari lawannya, ia berhasil mengurangi wilayah lawannya yang ada dengan rentang kendali yang meningkat. Seperti yang diharapkan, Master Logam tidak lagi nyaman, karena dia masih memodifikasi mechanya. Dia hanya berhasil memodifikasi baling-baling untuk memfasilitasi perubahan arah dengan lebih gesit saat berjalan dengan kecepatan penuh. Dia mulai memodifikasi inti utama Mesya secara bersamaan. Setelah inti utama selesai, tingkat energi terkompresi yang dipasok ke Mesya akan berbeda. Pada saat itu, dia bisa mengandalkan dominasi mutlak dari mechanya untuk menekan Tangulin. Master Logam memiliki basis budidaya 7 cincin jiwa sage. Kombinasi dari kontrol yang terampil atas logam dan memiliki Mesya peringkat yang lebih tinggi memberinya kepercayaan mutlak untuk memenangkan kompetisi. Mesyanya berkilauan dengan sangat mudah di arena dengan kecepatannya yang luar biasa cepat. Meskipun rentang kendali Tangulin luas sekarang, dia masih tidak bisa mengejar lawannya. Master Logam duduk di dalam kabin kontrol ketika seluruh tubuhnya berkilau dengan kilau logam. Dia mengubah mechanya terus-menerus. Sementara itu, bibirnya berubah menjadi senyum pemenang. Mesyanya akan segera mencapai standar ungu Mesya, tapi dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia akan menghancurkan lawan dengan pukulan telak ketika mechanya dimodifikasi menjadi Mesya hitam, sama seperti bagaimana dia akan meremas semut. Dia tidak akan memberi lawan kesempatan sama sekali. Mengapa mereka memanggilnya Raja Tombak? Dia hanya lelucon. Petik 1. Sama seperti dia merasa tenang di dalam hatinya, dia secara tidak sengaja melewati tombak Tangulin yang telah mendarat di tanah sebelumnya ketika dia menghindari Tangulin. Pada saat inilah aliran cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tombak dan melukai kaki mechanya dengan kecepatan kilat. Ujung lain dari sinar keemasan tertancap pada tombak yang tertusuk jauh ke dalam tanah. Kaki belakang mechanya terluka selama penerbangannya. Tubuh Mesya tiba-tiba kehilangan kendali seperti mobil dalam situasi rem darurat. Master Logam tertegun. Dia bereaksi dengan mengoperasikan Mesyanya dengan tergesa-gesa. Namun, sudah terlambat.
Hamparan besar Kaisar Blue Silver melonjak keluar dari tanah tanpa peringatan dan berubah menjadi duri tajam yang menembus Meshanya. Kemudian, Kaisar Blue Silver menjelma menjadi tanaman merambat yang melilit di sekitar Mesha mengikatnya dengan kuat ke tanah. Mesha segera dicairkan di bawah kendali Master Logam dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, Tang Wulin sudah menunggunya. Satu kaki terinjak-injak dengan kuat ke tanah diikuti oleh lapisan cahaya kuning yang dilepaskan dari Mesha Tang Wulin. Itu adalah kontrol gravitasi. Pada saat yang sama, hamparan besar Kaisar Blue Silver mulai bergolak keras di tanah dan memecah logam cair menjadi potongan-potongan kecil. Tombak di tanah dengan sinarnya yang saling terkait itu mirip dengan badai petir saat mengukir lekukan-lekukan di tanah. Logam yang dicairkan itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena sudah terpotong-potong. Apa maksudmu dengan tidak berdaya? Tang Wulin telah menyusun taktiknya ketika ia menemukan bahwa lawannya adalah Master Logam. Master Logam paling mahir dalam kontrol logam dan pembuatan Mesha. Sebenarnya, Tang Wulin bukan lawannya dalam pertempuran Mesha. Meskipun demikian, Tang Wulin juga adalah Master Jiwa tipe kontrol. Logam cair adalah teknik terkenal dari Master Logam. Bahkan tanpa Mesha, dia masih sulit dikalahkan dengan tekniknya ini. Hampir tidak ada kemampuan lain yang bisa membatasi dirinya selain serangan suhu sangat tinggi. Meskipun demikian, ini adalah pertarungan Mesha. Ketika kerusakan Mesha melampaui tingkat tertentu atau terlalu terfragmentasi, sistem akan secara otomatis melakukan penilaian untuk menentukan hasil kompetisi. Nomor 66, Kemenangan. Master Logam masih di tengah-tengah merakit logam cairnya ketika suara elektronik mengumumkan hasil kompetisi. Gold Song yang baru saja tampil dengan sangat baik berubah menjadi aliran cahaya keemasan sebelum memeras dirinya menjadi Mesha Tang Wulin dan menghilang. Kaisar Blue Silver ditarik kembali. Saat itulah logam cair berhasil kembali ke keadaan Mesha awalnya. Terlepas dari seberapa bandel Metal Master itu, dia telah kalah dalam kompetisi. Kedua komentator membuka mulut mereka dengan tak percaya. Sudah berakhir, dia kalah. Master Logam telah kalah. Ya dewa, bagaimana mungkin? Bagaimana tombak yang dilemparkan oleh nomor 66 meluncurkan keterampilan jiwanya? Itu tampak seperti roh-roh tipe ular. Namun, roh-roh mampu meluncurkan keterampilan jiwa Tuan Jiwa. Selain itu, ia melepaskan lebih dari satu keterampilan jiwa. Apa artinya? Itu berarti bahwa roh-roh setidaknya memiliki peringkat 100.000 tahun, kan? Petik 2. Ya, bagaimana mungkin roh-roh memiliki kecerdasan spiritual seperti itu tanpa basis budidaya 100.000 tahun? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Gold Song sebenarnya rusak ketika dibeli oleh Tang Wulin dari Spirit Pagoda pada awalnya? Jadi, ternyata Master Logam bisa ditangani dengan cara seperti itu. Meskipun Tang Wulin tidak berhasil membunuhnya, itu sudah cukup baginya untuk mencapai hasil seperti itu dalam kompetisi. Tidak ada yang menganggap Raja Tombak sebagai pemenang yang menjanjikan, tetapi ia berhasil menerapkan teknik khusus dan jiwa rohnya yang super kuat untuk mengalahkan Master Logam dan memasuki semifinal. Master Logam merasa sangat tertekan karena kehilangannya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia tidak memperhatikan jiwa rohnya sebelumnya. Jiwa roh yang kuat sebenarnya bisa berguna dan efektif di medan perang. Dia kalah dalam taktik pertempuran dan salah penilaian dalam kompetisi. Jiwa roh yang disembunyikan oleh Raja Tombak memiliki efek yang menentukan pada kemenangannya. Tang Wulin tidak merasa terlalu bersemangat mengalahkan lawannya. Menurutnya, kemampuan Master Logam, meskipun mengesankan, masih kurang jika dibandingkan dengan Master Mesha kelas atas seperti Ling Yue. Kemampuannya dalam meningkatkan Mesha sangat luar biasa. Namun, jika kedua belah pihak menggunakan Mesha hitam, maka dia tidak akan lagi memiliki keunggulan dalam pertempuran. Sangat sulit bagi seorang Mesha untuk meluncurkan serangan jarak jauh yang mengakibatkan lawan mampu menghindari Tang Wulin. Secara alami, Tang Wulin tidak akan menyangkal bahwa lawannya lebih unggul dalam pembuatan Mesha. Dia benar-benar pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Bagaimanapun, Tang Wulin menikmati pertempuran melawan lawan yang kuat, terutama yang terampil dalam mengoperasikan Mesha. Itu memberikan kesempatan baginya untuk mengangkat dirinya sendiri. Pertempuran hari ini memberinya kesempatan untuk menerapkan taktik pertempurannya dengan tepat. Kemenangan dalam kompetisi dicapai dengan menggunakan metode seperti itu. Dia adalah salah satu semifinalis dalam pertempuran Mesha.